Bab 1205. Sima Jinci telah mengundurkan diri untuk berada di sisi Tang Wulin setiap saat. Sima Jinci dan Aruheng sangat terkejut saat tiba di dunia bawah tanah Sekte Tang. Tang Sekte memiliki tempat seperti itu. Itu tepat di bawah surga Dou City. Pemerintah tidak memiliki firasat sama sekali. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Jika Tang Sekte ingin menghancurkan sebuah kota, aku khawatir itu akan menjadi lebih mudah daripada menghancurkan Shrek City, kan? Seorang Ruheng benar-benar dikejutkan oleh dunia bawah tanah dari Sekte Tang. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam, kakak laki-laki senior, Sima, dunia bawah tanah dari Sekte Tang harus dirahasiakan. Anda tidak tahu apakah itu saudara-saudara kita dari tentara Dewa Darah. Ini adalah rahasia terbesar Tang Sekte. Oh, ada hal lain yang saya lupa sebutkan. Douluo Asmara dan Darah Satu telah menyerahkan jabatan Master Sekte Tang Sekte kepada saya. Sima Jinci dan Aruheng saling memandang dengan kaget. Mereka sadar akan signifikansinya. Mereka tahu status Tang Sekte karena itu adalah salah satu dari 4 pilar besar tentara Dewa Darah. Dibandingkan dengan Spirit Pagoda, Sekte Tang menyimpan profil rendah. Selama ribuan tahun, bisnis utamanya difokuskan pada pengembangan dan pembuatan perangkat jiwa untuk makanan. Sekte Tang memiliki sejarah yang lebih panjang dari Pagoda Roh. Selain itu, Sekte Tang memiliki hubungan dekat dengan Akademi Shrek. Namun, Sekte Tang profil rendah tetap sederhana. Dengan demikian, tidak ada yang tahu berapa banyak rahasia batin yang dimiliki oleh Sekte Tang. Ketika markas Tang Sekte dibom, banyak orang berpikir bahwa Tang Sekte dilakukan untuk. Setelahnya, bisnis Tang Sekte menyusut sangat banyak sehingga mereka tidak lagi mencolok. Siapa yang mengira bahwa Sekte Tang memiliki dunia bawah tanah seperti itu? Seseorang seharusnya tidak meremehkan kemampuan sekte veteran ini. Kedalaman rahasia batinnya berada di luar kepercayaan. Mereka semua menyadari tujuan Tang Wulin untuk kembali ke kota Heavendow. Justru untuk kebangkitan Akademi Shrek dalam waktu dekat. Namun, mereka sadar akan sulitnya menghidupkan kembali Shrek. Namun demikian, setelah menyaksikan rahasia batin Sekte Tang yang tidak terduga dan menemukan bahwa Tang Wulin sudah menjadi Master Sekte, mereka merasa cukup percaya diri bahwa memang mungkin. Tang Wulin menggunakan komunikator jiwanya untuk memberitahu rekan-rekannya untuk menunggunya di gimnasium. Dia membawa Aruheng dan Sima Jinci langsung ke gimnasium. Demi keselamatan semua orang, ia mengundang Douluo Gelap Terang dan Roh Kudus Douluo untuk menjadi juri serta mengawasi kompetisi. Bagaimanapun, akan sulit bagi mereka untuk mengendalikan diri selama kompetisi di level mereka saat ini. Mereka mungkin secara tidak sengaja membahayakan orang lain di tengah kompetisi. Pada saat mereka tiba di gimnasium, Roh Kudus Douluo sudah duduk di kursi dengan mata tertutup seolah-olah dia sedang bermeditasi. Dia tetap secantik biasanya, tetapi setiap kali dia melihatnya, Tang Wulin sedih karena dia tidak bisa merasakan vitalitas apapun dari Roh Kudus Douluo. Seluruh orang itu membosankan dan tak bernyawa. Penatua Long juga hadir. Dia sedang berbicara dengan Su Lizzi. Wajah Su Lizzi berseri-seri sampai pipinya yang gemuk sedikit bergetar. Setelah festival tanggal Danau Dewa Laut, Long Yeiwei secara resmi menerima Su Lizzi sebagai muridnya dan membimbingnya dalam kultivasinya. Tidak lama sebelum bencana besar terjadi ketika Su Lizzi kembali dari Pulau Iblis. Pada kenyataannya, dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk belajar dari Penatua Long, jadi Su Lizzi sangat gembira saat bertemu dengan gurunya. Sima Jinci baru saja berjalan ke arena kompetisi ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Di sisi lain, seorang gadis muda duduk bersila. Matanya tertuju padanya. Mata mereka saling bertemu. Roh Sima Jinci merasakan sensasi menusuk. Pada saat yang sama, dia mengenali gadis itu. Bukankah itu gadis yang merepotkan yang menodongkan pedang padanya di tantangan Stardew Battle Network Federal? Apakah dia salah satu dari Shrek Seven Monsters juga? Dia awalnya agak santai seperti Aruheng, tapi sekarang dia waspada setelah melihat Ye Xinglan. Meskipun dia sudah menjadi judul Douluo, mereka tidak diizinkan mengenakan baju perang di sesi perdebatan hari ini. Di sisi lain, gadis itu telah menyadari arti mendalam Sword Soul selama pertempuran dengannya sebelumnya. Dia pasti akan lebih kuat dengan sekarang telah berkultivasi selama ini. Bukanlah tugas yang mudah untuk berurusan dengannya. Jika sisa Shrek Seven Monsters berada di levelnya,
maka pertempuran 3 lawan 6 hari ini tidak akan dimenangkan dengan mudah. Setelah melihat kedatangan mereka, Yue Zhengyu, Yuanen Yehui, Ye Xinglan, Su Xiaoyan, dan Xie Xie berjalan mendekati mereka. Su Lizhi bergabung setelah menyelesaikan pembicaraannya dengan Penatua Long. Xie Xie maju lebih dulu. Dia tidak bisa menahan diri dari berbicara ketika melihat Aruheng yang tinggi dan kekar. Kekuatan dewa, kau benar-benar hebat. Rasanya lebih menegangkan melihatmu secara pribadi daripada di Stardew Battle Network. Hehe. Aruheng tertawa kecil sambil mengangkat lengan kanannya untuk memamerkan otot-ototnya yang menggembung. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Tatapan Ye Xinglan tetap pada Sima Jinci. Kita bertemu lagi. Tolong tuntun aku nanti. Sima Jinci berbicara, gadis kecil, sepertinya pemahamanmu tentang Sword Soul cukup mengesankan. Sungguh disayangkan bahwa perbedaan antara kamu dan aku tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Ye Xinglan tidak berbicara lebih jauh tetapi menutup matanya. Aura tajam yang dia keluarkan sebelumnya telah menghilang pada saat ini. Sima Jinci mengalihkan pandangannya. Itu pedang tersembunyi. Sangat mengesankan. Gadis kecil itu benar-benar luar biasa. Petik 1. Semua orang di sini, mari kita mulai. Suara Penatua Long terdengar. Saat ini, Aruheng dan Sima Jinci baru saja memperhatikannya. Tatapan mereka jatuh pada Penatua Long dan tubuh mereka bergetar ringan. Penatua Long tampak tua dan goyah seperti wanita tua manapun. Dia memiliki kulit keriput dan rambut putih. Tidak ada sedikit pun tanda aura mengejutkan yang keluar dari tubuhnya. Aruheng dan Sima Jinci keduanya adalah judul Douluos, Dewa Sabre Douluo Sima Jinci dan tubuh Douluo Aruheng. Mereka berdua dianggap di antara sedikit orang yang standarnya di luar rekan-rekan mereka. Meskipun mereka tidak bisa melihat aura Penatua Long dengan mata mereka, ada ciri-ciri pada tubuh Penatua Long yang membuat mereka merasa seperti mereka harus memandanginya bahkan dari jauh. Itu adalah bentuk reaksi telepati. Mereka ketakutan karena Penatua Long tampak begitu biasa sehingga sepertinya dia belum pernah ada di dunia spiritual. Jelas dia memberikan perasaan yang jauh melebihi pangkat spiritual mereka. Mereka tidak akan salah mengidentifikasinya sebagai kekuatan spiritual domain roh. Mereka tentu tidak mengharapkan kehadiran Maha Kuasa di Akademi Shrek atau Sekte Tang. Tidak perlu bagi Tang Wulin untuk memperkenalkan Aruheng dan Sima Jinci karena mereka telah mengambil inisiatif untuk membungkuk memberi hormat kepada Penatua Panjang. Kami senang bertemu dengan senior kami. Long Yeiwe menjawab, terima kasih. Kami akan berbicara lebih banyak setelah sesi sparring. Tang Wulin memandang ke arah sekelompok orang. Semua orang di tempat itu adalah teman baiknya. Tujuan paling penting dari sesi perdebatan adalah untuk membiasakan diri satu sama lain sehingga mereka tahu sejauh mana basis kultivasi semua orang. Sebenarnya, Tang Wulin telah kalah dalam pertempuran dengan Yue Zhengyu sebelumnya. Dia meremehkan peningkatan Yue Zhengyu. Dia tidak berhasil menampilkan kemampuan sebenarnya sekaligus sehingga Yue Zhengyu memanfaatkan skill fusi sucinya untuk mematahkan keterampilan fusi jiwa darah Tang Wulin. Namun, Tang Wulin tidak akan membuat kesalahan yang sama dua kali. Meskipun ekspresinya tampak tenang saat ini, hatinya terbakar dengan keinginan untuk bertarung. Dia akan menilai sejauh mana pertumbuhan kawan-kawan melalui pertempuran ini. Kedua belah pihak jatuh kembali ke kejauhan dengan celah besar memisahkan mereka. Gelap terang Douluo Long Yeiwe maju selangkah dan berada di sisi Roh Kudus Douluo. Dia melambaikan tangannya sekali untuk menyalakan perisai pelindung yang menutupi seluruh gimnasium. Selain itu, ada lapisan cahaya hitam dan putih di lapisan luar perisai pelindung. Itu adalah kekuatan gelap terang Elder Long. Bab 1206. Tang Wulin tidak bisa menahan untuk mencuri beberapa pandangan. Dia tidak pernah benar-benar terlibat dalam pertempuran dengan Dark Power Light Elder Long. Namun, dia merasa terstimulasi setelah merasakan wilayah spiritual Penatua Long tempo hari. Dalam pertempuran 3 lawan 6, Tang Wulin jelas dirugikan dalam hal jumlah. Namun, Tang Wulin, Aruheng, dan Sima Jinci tidak diragukan lagi lebih kuat berdasarkan kemampuan mereka secara keseluruhan. Menjadi lebih kuat tidak serta-merta memastikan kemenangan dalam pertempuran. Tang Wulin memahami bahwa kemampuan rekan-rekannya untuk saling melengkapi satu sama lain selama bertahun-tahun berjuang bersama akan lebih efektif.
Kedua belah pihak berdiri dengan tegas dipisahkan oleh jarak 200 meter. Mereka menatap lekat satu sama lain di kejauhan. Konfigurasi Shrek Six Monsters lebih masuk akal karena mereka adalah master jiwa dari berbagai jenis. Yue Zhengyu, Yuanen Yehui, dan Ye Xinglan adalah tipe Soul Masters. Di sisi lain, Su Xiaoyan adalah guru jiwa tipe kontrol sementara Xie Xie adalah master jiwa tipe agility. Terakhir, Su Lizhi bertindak sebagai master jiwa tipe makanan sistem bantu. Pengaturan mereka sangat ideal. Sisi Tang Wulin terdiri dari 3 tuan jiwa tipe penyerangan. Tang Wulin sendiri akan mengambil tugas tambahan sebagai master jiwa tipe kontrol. Mulai, pengumuman Penatua Long sederhana dan langsung. Dia tidak menawarkan saran apapun selain mengumumkan awal kompetisi. Tang Wulin adalah orang pertama yang lari keluar. Dia menggunakan kaki kirinya untuk menginjak tanah dan memicu suara keras yang mengejutkan surga. Seluruh orangnya menerkam langsung menuju Shrek Six Monsters di sisi yang berlawanan seperti panah emas yang terbang. Aruheng dan Sima Jinchi berlari bersamaan di sisinya. Mereka bertiga melepaskan jiwa bela diri mereka segera setelah mereka berlari maju. 7 cincin jiwa muncul dari tubuh Tang Wulin. Cincin jiwa hijau emas dan 2 oranye emas muncul sangat mencolok dan semakin mengejutkan. Rekan-rekan Tang Wulin akan memiliki cincin jiwa oranye emas mereka sendiri juga. Namun, mereka belum bertarung bersama dalam setahun terakhir. Rekan-rekan Tang Wulin telah berhasil menembus pangkalan budidaya 7 cincin berturut-turut, tetapi mereka tidak menyerap binatang-binatang berjenis tanaman yang melekat pada Tang Wulin. Setiap orang punya alasan. Alasan Yue Zhengyu menjadi klannya memiliki permintaan penting untuk cincin jiwanya yang ketujuh. Dengan kemungkinan mendapatkan skill fusi suci, ia harus menggunakan jiwa roh malaikat awalnya sebagai cincin jiwa ketujuh. Alasan Ye Xinglan adalah dia menembus tahap penting Sword Soul-nya. Dia tidak bisa berhenti setengah jalan untuk menyerap binatang tipe tanaman, jadi dia mungkin juga menyelesaikan terobosan pertama. Situasi Xie Xie agak mirip. Dia merasakan mutasi jiwanya ketika dia mencapai peringkat ke-70. Untuk mencapai kesuksesan lebih lanjut, dia segera menyelesaikan terobosannya. Su Lizhi seharusnya menunggu, tetapi kemampuan yang dia kembangkan pada saat itu, memicu jiwa roh awalnya untuk menyelesaikan perpaduan cincin jiwanya yang ketujuh. Yuanen Yehui memiliki jiwa bela diri kembar. Dia memiliki ide sendiri juga, jadi dia membuat keputusan untuk menggunakan cincin jiwa ke-8-nya untuk menyatu dengan binatang tipe tanaman. Akibatnya, Su Xiaoyan adalah satu-satunya orang yang tersisa untuk fusi dengan binatang jenis tanaman. Semua orang telah mengangkat ke-7 cincin. Ketika dia melihat Yue Zhengyu terlibat dalam budidaya pintu tertutup untuk mencapai terobosan, dia dihasut untuk menyelesaikan terobosannya sendiri sehingga dia buru-buru pergi ke observatorium. Dia pikir semua orang berencana untuk menyatu dengan binatang jenis tanaman ketika mereka mencapai basis budidaya 8 cincin. Dalam kasus apapun, mereka mungkin belum tentu cocok dengan jenis binatang buas untuk tertentu, jadi dia mungkin akan melanjutkan terobosannya. Akibatnya, 6 binatang besar Tang Wulin masih di sisinya dan belum bergabung dengan rekan-rekannya. Dia adalah satu-satunya orang dengan cincin jiwa oranye emas saat ini. Sementara itu, Tang Wulin dan 2 temannya membentuk formasi pertempuran segitiga saat mereka maju ke depan. Shrek Six Monsters di sisi lain sudah menyelesaikan formasi pertempuran mereka setelah mendiskusikannya sebelum kompetisi. Xie Xie mengambil langkah ke samping dan menghilang ke udara tanpa suara. Yuanen Yehui mengambil alih komando di tengah sementara Yue Zhengyu dan Ye Xinglan ada di masing-masing sisinya. Su Xiaoyan berada di belakangnya meninggalkan Su Lizhi di paling belakang formasi. Saat ini, 6 pasang pipi berkerut saat mereka mengunyah roti. Tang Wulin tidak yakin dengan jenis roti yang mereka kunyah karena mereka rahasia dalam gerakan mereka. Tang Wulin menduga itu mungkin sesuatu yang mirip dengan Blood Tas Bean Buns. Selain Xie Xie yang hilang, anggota kelompok lainnya tidak bergerak meskipun Tang Wulin menyerbu mereka dari depan. Mereka memegang posisi mereka untuk menahan diri dari serangan lawan. Kecepatan Tang Wulin meningkat ketika sepasang sayap naga emas di punggungnya menyesuaikan arah serangannya. Tombak naga emas sudah ada di genggamannya. Momentumnya yang ganas dan kuat akan membuat udara meledak. Jarak 200 meter tercakup hanya dalam beberapa detik dengan basis budidaya yang mengesankan. Aruheng dan Sima Jinchi berada di belakang hanya selangkah.
Basis kultivasi mereka bahkan lebih kuat sementara kecepatan mereka jelas tidak lambat. Sima Jinci memegang Dragon Slaying Sabre di tangannya. Orang yang dia tuju adalah Ye Xinglan. Ketika mereka menatap mata satu sama lain, Sima Jinci bisa melihat keinginan kuat untuk bertarung di mata gadis itu. Dia merasa seolah-olah dia menonton dirinya sendiri di masa lalu saat dia menatap Ye Xinglan. Namun, Ye Xinglan tidak agresif seperti dia. Dalam kasusnya, itu adalah mengejar kesempurnaan dalam keterampilan pedangnya. Apa sejauh mana Sword Soul-nya sekarang? Pertempuran ini tidak akan segera berakhir, kan? Meskipun itu adalah pertempuran 3 lawan 6 di mana sisi Tang Wulin kalah jumlah, Sima Jinci merasa yakin memenangkan pertempuran ini. Dia akrab dengan kemampuan Tang Wuli dan tahu sejauh mana kekuatannya. Dalam pertarungan 1 lawan 1, dia tidak akan menjadi lawan yang layak bagi Tang Wulin jika dia tidak mengenakan armor perangnya. Dia adalah Master Jiwa 9 Cincin yang berjuang melawan Master Jiwa 7 Cincin. Efek amplifikasi Raja Naga Emas pada Tang Wulin begitu kuat sehingga benar-benar mencengangkan. Aruheng memiliki pemikiran yang hampir sama dengan Sima Jinci. Dia tidak berpikir bahwa Shrek Six Monsters bisa menang atas mereka bertiga. Dalam keadaan biasa, itu seharusnya mudah untuk perdebatan judul Douluo melawan 7 Soul Douluos. Dia bahkan tidak akan tertarik untuk berpartisipasi dalam sesi perdebatan hari ini jika bukan karena Shrek Six Monsters. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Mungkin, dia adalah satu-satunya orang dari 3 yang berpikir memenangkan pertempuran hari ini tidak akan sepele karena dia tahu kemampuan rekan-rekannya dengan baik. Kekuatan dalam setiap orang dari mereka dikembangkan bersama sebagai sebuah pasukan. Sepanjang tahun ketika dia terdaftar di militer, dia adalah orang yang dilahirkan kembali. Bagaimana rekan-rekannya bisa berbeda? Ada sedikit banyak keberatan dalam serangannya yang kelihatannya seolah-olah dia mencurahkan seluruh kekuatannya. Pandangannya bukan pada Yuanen Yehui tetapi Su Xiaoyan yang berdiri di belakang Yuanen Yehui. Dia yakin bahwa dia adalah satu-satunya orang yang mampu memblokir muatan kekuatan penuhnya. Ketika Tang Wulin melewati 100 meter, dia melihat sekilas staf bintang di tangan Su Xiaoyan berkilauan dengan cahaya seolah-olah dia akan melepaskan keterampilan jiwanya. Justru karena dia akrab dengan mereka maka dia memilih untuk bergerak pada saat ini. Tanpa ragu-ragu, 2 aliran cahaya seperti cahaya ungu keluar dari matanya. Tang Wulin belum menumbuhkan mata iblis ungunya ke bagian akhir dari tingkat hamparan. Namun, efek yang dihasilkan di tingkat ketiga masih sangat kuat dan menakutkan. Jika itu adalah sage jiwa biasa, dia akan menghancurkan kepala sage jiwa dalam satu serangan. Tang Wulin mengerti betul bahwa bagian paling menakutkan tentang staf bintang Su Xiaoyan adalah kemampuan imobilitas mutlaknya. Dengan kemampuan ini, dia mampu menjadi salah satu dari Shrek Seven Monsters. Karenanya, dia seharusnya tidak membiarkannya melepaskan kemampuan ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengganggunya dari meluncurkannya. Akibatnya, Tang Wulin melepaskan mata iblis ungu tanpa ragu-ragu. Dia mengandalkan kekuatan spiritual domain rohnya untuk meluncurkan serangan mendadak. Dia percaya bahwa Su Xiaoyan tidak akan dapat memblokirnya bahkan jika dia sudah siap. Lagi pula, rekan-rekannya tidak menyadari bahwa dia telah mencapai peringkat spirit domain. Sinar ungu melintas 1 kali. Bahkan Sima Jinci dan Aruheng yang berdiri di samping Tang Wulin bisa melihat cahaya ungu emas seperti padat dengan jelas. Selanjutnya, mereka membatu karenanya. Jika serangan spiritual yang mengerikan seperti itu diluncurkan pada mereka, mereka tidak akan bisa menahannya juga. Mereka bahkan bisa merasakannya dari samping, apalagi bagi mereka yang menghadapinya dari depan. Mereka pernah menderita karena iblis-iblis ungu ketika mereka berdebat dengan Tang Wulin di masa lalu. Tang Wulin telah mengembangkan kekuatan spiritualnya dengan susah payah dalam beberapa hari terakhir. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan Purple Demon Eyes ke tingkat tertinggi sesegera mungkin dan mencapai terobosan ke ranah hamparan. Pada saat itu, dia percaya bahwa dia dapat memperoleh wilayah spiritual miliknya dengan mudah. Namun, situasi yang mengejutkan mereka bertiga terjadi. Ketika mata Tang Wulin berkilauan dengan cahaya ungu dan mata iblis ungunya dilepaskan, dia menyaksikan dengan takjub ketika Su Xiaoyan yang berada di sisi berlawanan mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan senyum mengerikan. Tang Wulin merasakan dadanya kencang saat dia melihat senyum di wajah Su Xiaoyan. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik,
silakan klik www.com untuk berkunjung. Kembali pada awalnya ketika Tang Wulin pertama kali tiba di Akademi Shrek, Su Xiaoyan memegang teguh kelas dengan sikap otoriternya. Saat ini, senyumnya tampak disengaja. Layar cahaya keemasan berkabut muncul sebelum Shrek Six Monsters diam-diam saat ini. Serangan Tang Iblis Ungu Tang Wulin meleset 1 mil saat melintasi layar dan langsung menghancurkan perisai cahaya. Bab 1207. Dengan benar, pertahanan yang terbentuk dari energi tidak mungkin bisa menghalangi serangan spiritual tetapi Su Xiaoyan baru saja berhasil melakukannya. Cincin cahaya ungu menyebar di luar layar meninggalkan Su Xiaoyan benar-benar tidak terpengaruh oleh serangan Tang Wulin. Di sisi lain, Tang Wulin sudah maju ke depan dan tiba di depan mereka. Golden Dragon Spear menembus layar cahaya di sepanjang kilatan sosoknya. Namun, Tang Wulin tiba-tiba merasa seolah-olah dia tidak menusuk layar tetapi ke dalam kekosongan. Dia merasa seolah-olah tombak naga emas yang merupakan senjata surgawi yang tak tertandingi tajam telah menembus ke ruang kosong di depannya. Rasanya semuanya sudah lenyap pada saat itu. Rasanya seolah-olah lawan tiba-tiba menghilang dari visinya. Dalam visi orang lain, tombak naga emas Tang Wulin lenyap tanpa jejak begitu menembus perisai cahaya. Tubuhnya yang mengisi dengan kecepatan penuh juga berubah buram ketika dia menerobos ke layar cahaya. Rasanya seolah dia sudah menghilang pada saat itu. Apa yang terjadi di sana? Sementara itu, Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, dan Ye Xinglan secara bersamaan mulai bergerak. Lutut Yuanen Yehui sedikit tertekuk saat dia memposisikan dirinya dalam posisi kuda dan tangan kanannya perlahan menekan ke depan. Aliran udara yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan berkumpul di permukaan tinjunya dalam sekejap dan berputar ke arah luar dengan kecepatan penuh sebelum berputar ke dalam untuk membentuk pusaran yang menakutkan ketika benda itu meledak langsung ke dada Tang Wulin. Siluet Ye Xinglan melintas dan tubuhnya sudah berubah menjadi cahaya bintang. Kesadaran pedangnya yang tak tertandingi berubah menjadi Sword Soul dan langsung menuju Tang Wulin dengan dia menjadi satu dengan pedang. Yue Zhengyu sama-sama mengesankan. Bayangan cahaya malaikat bersayap 12 muncul di belakangnya. Pedang sucinya seketika menyatu dengan malaikat saat ia melepaskan discen dan cahaya penghakiman malaikat. Serangan dari 3 orang semuanya diluncurkan langsung ke Tang Wulin. Mereka bahkan tidak peduli sedikitpun memperhatikan Aruheng atau Sima Jinci. Sementara itu, 2 cincin lingkaran cahaya tanpa suara muncul di bawah kaki Sima Jinci dan Aruheng. Mereka muncul begitu tiba-tiba sehingga tidak ada cara bagi mereka untuk menghindar. Siluet kedua orang yang awalnya pengisian maju seperti tank jiwa tiba-tiba berhenti dan mereka bahkan akan jatuh ke depan. Mereka dihentikan sesaat. Aliran rantai bintang melingkar ke atas dan terikat di sekitar mereka. Meskipun itu hanya berlangsung sesaat sebelum keduanya berhasil berjuang bebas dari rantai, imobilitas absolut selama 1 detik masih benar-benar berhasil menghasilkan efek kebuntuan. 1 detik. 1 detik di medan perang sudah cukup untuk menyeimbangkan keseimbangan pengepungan. Detik 1 ini memungkinkan Shrek Six Monsters untuk menyelesaikan pengepungan sempurna pada Tang Wulin. Sebenarnya, lapisan layar cahaya keemasan hanya berhasil menghalangi Tang Wulin selama 1 detik, namun justru 1 detik itulah yang menetralkan satu serangan spiritual kekuatan penuh Tang Wulin. Ini adalah tampilan dari kemampuan sejati seseorang, kemampuan yang benar-benar menakutkan. Saat tegang 6 melawan 1 dibentuk pada saat ini. Ketika tubuh mereka menjadi kaku sejenak, Aruheng dan Sima Jinci memiliki perubahan wajah. Mereka tidak pernah mengira akan ada seseorang yang mampu melakukan kemampuan kontrol yang begitu kuat di antara 7 monster Shrek. Di sisi lain, mereka melihat sinar meledak di tubuh Tang Wulin. Sisik emas yang menutupi seluruh tubuhnya sepertinya tiba-tiba berubah seperti cermin saat dia dengan cepat berkilau. Serangan pertama yang mendarat di tubuhnya adalah Cloud Vortex Divine Pang. Pada saat yang sama ketika tubuh Tang Wulin menembakkan sinar keemasan dalam suara ledakan keras yang keras, auranya juga meningkat secara eksponensial. Itu adalah tubuh naga emas yang mendominasi. Selama saat itu ketika dia merasa bahwa serangannya meleset atau lebih tepatnya dia harus menggambarkan situasinya sebagai menyaksikan serangan spiritualnya mendarat pada kehampaan, Tang Wulin telah melepaskan keterampilan jiwanya. Dia tidak berani menunggu lagi. Pada saat ini, dia bertarung melawan teman-temannya yang paling kuat. Senyum tipis muncul di wajahnya segera setelah itu. Tang Wulin tenang dan percaya diri saat dia menghadapi pengepungan.
Kekuatan Cloud Vortex Divine Pang tidak hanya dalam kemampuan menyerang, tetapi bahkan lebih pada kontrolnya terhadap kekuatan. Pukulan keras yang mendarat di tubuhnya tidak membuat Tang Wulin pergi. Sebaliknya, rasanya seolah pukulan itu adalah lem bagi tubuhnya sehingga seluruh tubuhnya terhenti di udara. Cahaya penghakiman dengan ganas dilemparkan ke tubuh Tang Wulin pada saat ini. Kecepatan cahaya selalu berjalan lebih cepat dari Star God Sword milik Ye Xinglan. Tang Wulin melambaikan tangan kanannya. Tombak naga emas berkilauan dengan cahaya keemasan menyilaukan ketika lapisan emas naga air melewati tubuhnya dan bergantung pada energi yang dihasilkan dari serangan dominasi Golden Dragon Body untuk tiba-tiba berkembang ke arah luar. Bukan hanya itu, tetapi cincin jiwa emas kelima di tubuhnya juga bersinar cerah. Dia melepaskan Tremor Burst Golden Dragon-nya. Efek yang dihasilkan dari kombinasi Dragon Air dan Golden Dragon Tremor Burst sangat kuat dan menyebarkan cahaya penghakiman yang dilepaskan oleh Yue Zhengyu dalam keadaan avatar jiwa bela dirinya. Pada saat yang sama, tombak naga emas terangkat tinggi di tangannya saat memproyeksikan ribuan bayangan cahaya dalam sekejap. Dia tidak hanya berhasil memblokir pedang Star God Ye Xinglan tetapi juga berhasil menjebak Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, dan Ye Xinglan di depannya. Tang Wulin sudah berbeda dari sebelumnya. Ding, terdengar suara garing. Tang Wulin menemukan dengan takjub bahwa pedang Star God sebelum wajahnya tampaknya telah berubah menjadi ilusi. Pada saat berikutnya, dia merasa seolah-olah itu diproyeksikan ke dalam benaknya. Apakah pedang Star God-nya sudah mampu meluncurkan serangan spiritual melalui proyeksi aura Sword Soul? Tang Wulin telah dihadapkan oleh serangan yang sama ketika dia bertarung melawan Gale Sabre Demon Sima Jinchi. Meskipun dia terbiasa dengan ini, dia tidak bisa menahan perasaan heran. Tidak ada keraguan bahwa Ye Xinglan saat ini sudah cukup menguasai kedalaman Sword Soul-nya. Pada saat itulah bayangan cahaya dari ilusi menemukan lehernya. Bayangan cahaya muncul begitu tiba-tiba sehingga Tang Wulin bahkan belum menyadarinya. Dragon Air dan Tremor Burst baru saja meledak dan sedang dalam proses pemulihan. Serangan itu diluncurkan dengan waktu yang tepat. Tiba tepat pada waktunya ketika Dragon Air berada pada titik terlemahnya. Dragon Air tanpa suara berpisah dari serangan itu. Itu berdesir pergi dengan penampilan lapang seolah-olah itu robek oleh ruang berfluktuasi. Ketika Tang Wulin merasakan bahaya, bayangan cahaya ilusi telah tiba di belakang lehernya. Itu sia-sia. Tang Wulin menemukan dari mana serangan itu berasal dalam sepersekian detik. Ternyata setelah melalui serangkaian serangan, Ye Xinglan bukan orang yang mengakhirinya, tapi itu sia-sia. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Mereka bahkan tidak repot-repot membagi sebagian dari kekuatan mereka untuk berurusan dengan Aruheng atau Sima Jinchi dan benar-benar dikhususkan untuk mengepungnya. Ini benar-benar menunjukkan kemurahan hati mereka kepadanya. Mereka benar-benar sahabat terbaiknya. Tang Wulin tidak punya waktu untuk merasa frustrasi atas serangan sia-sia yang tidak bisa dilawan dengan mudah. Tang Wulin saat ini belum berhasil menyelesaikan jari seribu menuduhnya karena pengaruh Sword Soul. Lebih penting lagi, waktu serangan sia-sia yang datang dari belakang dikendalikan dengan sempurna. Cahaya Hakim Yue Zhengyu tersebar oleh tremornya tetapi pedang Sein sudah memotong dari sisinya. Satu serangan Yuanen Yehui dari Cloud Vortex Divine Pang dari depannya dihancurkan oleh tubuh naga emasnya yang mendominasi tetapi serangan kedua tiba sekali lagi. Selain itu, rasanya seperti ini lebih besar dari yang sebelumnya karena serangan semakin kuat. Tang Wulin membuat asumsi dalam sepersekian detik ini bahwa dia pasti tidak akan bertahan lebih dari 3 putaran dalam pengepungan temannya sebelum berakhir untuknya. Karena dia tidak bisa menghadapi mereka dalam tabrakan frontal, dia harus bersatu dengan rekan-rekan setim di belakangnya untuk mengalahkan upaya gabungan Shrek Six Monsters. Aruheng dan Sima Jinchi baru saja berjuang bebas dari kendali Star Chains saat ini. Sekali lagi mereka siap untuk maju. Namun, kendali Su Xiaoyan tiba lagi pada saat ini. Itu adalah Dazzling Starlight. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya meluncur deras dan secara terpisah mendarat di tubuh Aruheng, Sima Jinchi, dan Tang Wulin sehingga gerakan mereka membeku sejenak. Bahkan Tang Wulin tidak berani menyatakan dirinya lebih baik daripada Su Xiaoyan dalam hal pengaturan waktu. Serangan kendali Su Xiaoyan benar-benar terlalu tepat. Cahaya bintang pertama jatuh pada tubuh Tang Wulin pada saat ia baru saja membalik tangan kirinya dalam upaya untuk memblokir serangan sia-sia.
Meskipun serangannya ini hanya bisa menghentikan Tang Wulin untuk sesaat, hanya saja saat ini sudah cukup. Mereka benar-benar menggembirakan. Tang Wulin menyadari bahwa kemampuan kontrol Su Xiaoyan sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak hanya berhasil menghentikan tubuhnya tetapi dia merasa seolah-olah pemikirannya telah berhenti hampir bersamaan. Dia sejenak kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Tidak diragukan lagi ini adalah malapetaka ketika dia bertarung melawan begitu banyak kekuatan besar pada saat yang sama. Bab 1208 banding 1208. Tang Wulin tahu bahwa dia ceroboh dan meremehkan pertumbuhan teman-temannya. Dia seharusnya tidak menyerbu di awal. Dia membuat jarak antara Sima Jinci, Aruheng, dan dirinya sendiri dengan melakukannya. Pada akhirnya, dia menerobos masuk ke wilayah lawannya sendirian. Teman-temannya juga tidak mudah menghindarinya. Tujuan mereka sederhana dan itu untuk membawanya keluar dari gambar. Setelah itu, mereka akan berurusan dengan Aruheng dan Sima Jinci. Keenamnya bekerja sebagai satu. Jelas, Bloodses Bin Bun telah mengambil efeknya. Intensitas serangan mereka sulit ditahan bahkan untuknya. Dia baru saja melepaskan tubuh naga emas mendominasinya. Meskipun ia berhasil memblokir serangan babak pertama, serangan sia-sia terlalu fatal baginya. Bahkan Long Yaiwei yang telah menonton pertempuran dari samping tidak berpikir bahwa Tang Wulin punya peluang. Namun, wajahnya dipenuhi dengan senyum. Jika Tang Wulin saja yang kuat di antara mereka, maka Shrek Seven Monsters tidak akan menjadi kekuatan yang tangguh. Ada batas kekuatan individu seseorang, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya. Batas seseorang akan terlihat jelas ketika orang tersebut harus berurusan dengan banyak hal sekaligus. Jika semua Shrek Seven Monsters kuat, maka mereka benar-benar dapat dianggap sebagai ahli generasi. Hanya dengan begitu mereka benar-benar dapat mengembalikan Akademi Shrek dan membiarkan Akademi berdiri di puncak benua lagi. Long Yaiwei senang melihat Tang Wulin dalam keadaan darurat, mengapa dia tidak? Orang-orang kecil ini benar-benar tumbuh. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa Tang Wulin tidak tahan lagi, detak jantung yang keras tiba-tiba terdengar. Badum, segala sesuatu di sekitar mereka tampaknya telah tenang di tengah-tengah suara detak jantung yang kuat. Xie, yang menyerang Tang Wulin dan juga yang paling dekat dengannya, jelas berhenti dalam gerakannya. Suara detak jantung ini bukan berasal dari Tang Wulin, tetapi dari Aruheng di belakangnya. Orang pertama yang terkena Dazzling Starlight adalah Tang Wulin, diikuti oleh Aruheng dan Sima Jinci. Namun, tepat pada saat ini ketika mereka dipukul, detak jantung Aruheng terdengar. Dalam pertempuran tim, jika satu pihak tidak memiliki master jiwa pertempuran sistem kontrol, itu akan terlalu merugikan. Aruheng bukan sistem kontrol sendiri, tetapi berkat teknik rahasia sekte tubuh bawaannya, ia memiliki kemampuan sistem kontrol tertentu. Dia melepaskan kemampuan mengendalikan ini di saat itu juga. Suara detak jantung yang berat telah memengaruhi setiap Shrek Six Monsters. Sebenarnya, ketika mereka menyaksikan tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal, mereka telah melihat Aruheng mempengaruhi lawan-lawannya dengan suara detak jantungnya. Namun, melihatnya dan menghadapinya dalam pertarungan sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Selain itu, Aruheng telah meningkat dari menjadi Soul Douluo ke titel Douluo. Dia adalah tubuh Douluo sejati. Teknik rahasia bawaannya juga ditingkatkan karena dia telah menyelesaikannya. Itulah mengapa suara detak jantung yang bersemangat ini membuat jantung Shrek Six Monsters berdetak kencang. Suplai darah yang tidak mencukupi dari hati mereka menghasilkan jeda dalam output jiwa bela diri mereka dan efek Dazzling Starlight telah dinegosiasikan secara paksa. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Tang Wulin tersenyum. Lagi pula, dia tidak bertarung dalam pertempuran ini sendirian. Sebuah cahaya perak menyala di tangan kanannya di belakangnya dan tombak lain muncul dari udara tipis. Itu adalah Atlas Divine Spear yang mengesankan yang pernah digunakan Atlas Douluo untuk menguasai dunia. Cahaya perak cemerlang memblokir serangan yang datang dari belakangnya. Suara garing terdengar saat serangan Xie akhirnya diselesaikan. Pada saat yang sama, cincin jiwa Tang Wulin tiba-tiba bersinar. Itu bukan 5 cincin jiwa emasnya, tapi dia langsung beralih ke 7 cincin jiwanya. Dia tidak mengaktifkan avatar jiwa bela dirinya dan yang mengejutkan semua orang, telah mengaktifkan cincin jiwa keduanya. Shrek Six Monsters sangat akrab dengan Tang Wulin.
Mereka jelas tahu apa keterampilan jiwanya yang kedua. Blue Silver menusuk Arai. Apa gunanya Blue Silver Impaling Arai-nya saat ini? Mungkinkah dia berpikir bahwa Blue Silver Impaling Arai-nya bisa mengendalikan semua orang? Semua orang saat ini bersekongkol dengan Tang Wulin. Memang benar bahwa Blue Silver Impaling Arai-nya bisa menyelimuti semua orang, tetapi itu masih hanya keterampilan jiwa keduanya. Apa yang bisa ia lakukan bahkan jika itu menyelimuti seluruh medan perang? Dengan kekuatan Shrek Six Monsters, mereka memiliki banyak cara untuk menghadapi kemampuan mengendalikan yang relatif lebih lemah ini. Namun, adegan mengejutkan muncul ketika mereka berpikir bahwa keterampilan Tang Wulin tidak akan memiliki efek pengendalian yang signifikan. Bila-bila Blue Silver rumput tebal muncul dari tanah dan begitu mereka menyerbu, warna biru asli mereka berubah menjadi warna keemasan kebiruan yang menarik. Mereka juga melepaskan gelombang auman naga. Itu jika banyak naga emas kebiruan kecil keluar dari tanah. Setiap ujung rumput Blue Silver menyerupai kepala naga. Adegan yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa mereka bersinar dengan cahaya keemasan samar. Serangan itu tidak bisa dihindari. Ini terutama karena sudah menyebar sendiri untuk mencakup diameter 100 meter. Semua orang melepaskan kemampuan mereka yang mereka pikir bisa memblokir ini. Namun, mereka masih dikendalikan oleh Blue Silver Impaling Arai ini. Tubuh mereka menegang. Mereka merasa seolah-olah garis keturunan mereka ditekan oleh sesuatu. Serangan semua orang tampaknya telah terganggu pada saat yang sama dan tekanan pada tubuh Tang Wulin langsung lenyap. Senyum aneh muncul di wajah Tang Wulin. Dia menyapu Golden Dragon Spear dan Atlas Divine Spear pada saat yang sama. Mereka menyerang Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui yang berada di dekatnya dan keduanya dikirim terbang oleh dampak. Dia telah menunjukkan belas kasihan karena mereka adalah sahabatnya, dia tidak memukul mereka dengan kekuatan penuh. Meski begitu, mereka masih terbang jauh sebelum menabrak tanah. Tombak Atlas Divine di tangan Tang Wulin langsung menghilang. Dia meraih sesuatu di belakangnya dengan kecepatan kilat di tangan kirinya. Pada saat yang sama, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya menggunakan Golden Dragon Suckers the Earth. 8 naga emas kebiru-biruan muncul saat gelombang bergetar dikirim. Ini melumpuhkan Su Xiaoyan lagi saat dia berusaha melepaskan kemampuan mengendalikannya. Bahkan Ye Xinglan Star God Sword terpengaruh dan akhirnya dicegat oleh Gale Saber Demon Sima Jinchi yang datang dari belakang. Dalam pertempuran di antara para penguasa jiwa, keterampilan jiwa tunggal seringkali diperlukan agar gelombang pertempuran bisa diubah. Ini juga alasan mengapa setiap guru jiwa mencari keterampilan jiwa yang kuat dalam proses kultivasi mereka. Tang Wulin dan yang lainnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, dengan Blue Silver Impaling Arai, yang tampaknya sederhana, gelombang pertempuran langsung berubah. Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui adalah kekuatan ofensif utama Shrek Six Monsters. Ketika mereka dikirim terbang mundur, tidak ada yang menghentikan Tang Wulin untuk maju. Dia dengan cepat pindah ke Ye Xinglan. Tangan kirinya meraih sesuatu saat dia menarik. Sosok ditarik keluar dari udara tipis. Namun, saat sosok itu ditarik keluar, Xie secara mengejutkan memudar dan menghilang. Namun, ini tidak bisa lagi mengubah situasi pertempuran. Tang Wulin tersenyum ketika dia mengetuk bahu Su Xiaoyan dengan tombak naga emas di tangan kanannya. Kemampuan mengendalikan Su Xiaoyan sangat kuat, tetapi dia akan keluar dari gambar begitu dia dikendalikan dan musuh semakin dekat. Su Lizhi ada di belakang Su Xiaoyan. Ketika dia melihat Tang Wulin tepat di depan hidungnya, dia segera mengangkat kedua tangannya sebagai tanda penyerahan diri. Dia tampak tidak berbahaya. Lagi pula, seorang master jiwa tipe alat makanan tidak pernah cocok untuk pertempuran di medan perang. Di sisi lain, Aruheng keluar seperti badai. Dia memblokir Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui yang berniat untuk kembali dan membantu rekan-rekan mereka. Tidak ada lagi keraguan tentang hasil pertandingan ini. Tang Wulin menghela nafas panjang, dia berbalik untuk menyaksikan pertarungan antara Ye Xinglan dan Sima Jinchi. Dragon Slaying Saber dan Star God Sword telah bertabrakan ratusan kali dalam waktu singkat. Ye Xinglan terus mundur di tengah suara tabrakan yang padat. Namun, dia masih dengan tegas memblokir serangan Sima Jinchi. Baiklah, berhenti. Suara Penatua Long datang pada saat yang tepat. Saber dan pedang bertabrakan. Ye Xinglan melakukan jungkir balik dan melayang mundur jauh. Saat ini, ekspresinya juga suram. Meskipun dia hanya bersilang pedang dengan Gale Saber Demon Sima Jinchi untuk waktu yang singkat,
dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Bab 1209. Sima Jinchi lebih kuat dari sebelumnya. Juga, dia tampaknya berada pada level yang sama sekali berbeda. Setiap serangan Dragon Slaying Sabre-nya disertai oleh naga yang memekakkan telinga. Ini sangat mengejutkan rohnya. Dia hampir tidak bisa melepaskan Sword Soul-nya sendiri. Di tengah tabrakan mereka, Dragon Slaying Sabre menunjukkan kekuatannya. Setiap serangan membuat Ye Xinglan ngeri dari ratapan pedang Star God. Tampaknya dalam bahaya pecah kapan saja. Dia tidak pernah menghadapi situasi seperti ini dalam pertempuran sebelumnya. Meskipun Sima Jinchi adalah judul Douluo, dia tampak agak kuat untuk judul Douluo. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ye Xinglan telah bekerja sangat keras dalam kultivasinya. Namun, dia menyadari bahwa kesenjangan antara Sima Jinchi dan dirinya sendiri telah melebar bukannya menyempit. Ini merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Mereka dipisahkan dan Xie mengungkapkan dirinya dari bayang-bayang. Mereka memandang satu sama lain secara mengejutkan dan memiliki tatapan tak percaya. Saat ini, senyum di wajah Long Yeiwei hilang. Sebenarnya, tidak ada yang menyadari Light Dark Douluo sedang tersenyum. Apa yang kamu lakukan? Itu adalah pertarungan yang berantakan. Apakah ini buah dari kultivasi kamu? Dia tidak menunjukkan pengekangan dan mengarahkan kata-katanya pada semua orang. Tang Wulin dan timnya berada dalam situasi yang lebih baik. Bagaimanapun, mereka adalah pihak yang menang. Di sisi lain, Shrek Six Monsters merajuk. Mereka unggul di awal. Namun, detak jantung Aruheng yang keras telah mengganggu seluruh medan perang. Xie tidak bisa membantu tetapi bertanya Tang Wulin, "Kakak, sejak kapan Blue Silver Anda Impaling Arai menjadi sekuat ini?" Tang Wulin tersenyum. "Itu bukan Blue Silver Impaling Arai saya sama sekali. Ini adalah skill jiwa yang saya aktifkan dengan menggabungkan kekuatan garis keturunan Golden Dragon King dan Blue Silver Grace saya. Saya menyebutnya skill fusi jiwa darah saya. Kekuatan jiwa bela diri Blue Silver Grace saya dapat diterapkan pada saya kekuatan garis keturunan Golden Dragon King. Kebalikannya juga mungkin terjadi." Petik 2. Blue Silver Impaling Arai yang tampaknya sederhana seharusnya disebut Gold Silver Impaling Arai. Tang Wulin melepaskan Blue Silver Impaling Arai setelah ia memasukkan aura garis keturunan Raja Naga Emas ke dalam Kaisar Blue Silver-nya. Kombinasi itu lebih unggul daripada keterampilan fusi jiwa bela diri. Dalam keadaan seperti itu, rekan-rekannya tidak punya waktu untuk melindungi diri mereka sendiri dan mereka jatuh di bawah kendali mereka. "Kamu pikir kamu seharusnya tidak kalah? Jika ini adalah medan perang, kalian semua pasti sudah mati," kata Long Yeiwei dengan dingin. Shrek Six Monsters semuanya cemberut, terutama Ye Xinglan. Dia terkulai kepalanya. Sebagai guru pengendali jiwa, dia sepenuhnya bertanggung jawab. Dialah yang menyusun strategi mereka. Namun, pada akhirnya mereka kalah parah. Apakah kalian berpikir bahwa kamu akan menang hanya karena kamu melebihi jumlah mereka? Ketika ada perbedaan yang jelas antara pangkalan kultivasi kamu, mengapa kamu tidak menggunakan armor tempurmu dari awal? Apakah armor pertempuran dua kata kamu hanya untuk pertunjukan? Petik 2. Long Yeiwei menegur mereka tanpa cadangan. Dalam pertempuran sebelumnya, Shrek Six Monsters tidak menggunakan armor pertempuran mereka. Sebelum pertandingan dimulai, mereka diberitahu bahwa mereka diizinkan untuk menggunakan baju perang mereka sementara Tang Wulin dan timnya tidak. Jika Aruheng dan Sima Jinchi menggunakan armor perang tiga kata mereka, pertandingan akan miring. Namun, Shrek Six Monsters yang bangga tidak melepaskan armor pertempuran mereka pertama kali. Itu menyebabkan kekalahan mereka. Jika mereka memiliki baju tempur, itu tidak akan mudah bagi Tang Wulin untuk menangkis serangan mereka. Lagi, Long Yeiwei singkat. Dia berbalik dan pergi. Lagi, Tang Wulin memandang Aruheng dan Sima Jinchi. Aruheng tertawa. "Kenapa tidak? Aku belum puas. Teman-teman, kenakan baju tempurmu dengan cepat. Jangan menangis nanti saat kamu kalah lagi." Dia kemudian berbalik dan kembali ke tempat dia awalnya berdiri. Yue Zhengyu berkata dengan gigi terkatup, "Jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Jika kita telah mengenakan baju perang kita, kamu tidak akan punya kesempatan." Tatapan Sima Jinchi selama ini tertuju pada Ye Xinglan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu berada di bawah peningkatan perlengkapan perangmu, aku mungkin hanya mempertimbangkan menggunakan kekuatan penuhku." Ye Xinglan sedikit pucat. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa,
jelas bahwa dia sedang tidak dalam mood yang baik. Shrek Six Monsters berkumpul bersama dan berdiskusi singkat. Tang Wulin, Sima Jinchi, dan Aruheng kembali ke posisi awal mereka. Meskipun pada akhirnya mereka menang, kemenangan mereka tidak datang dengan mudah. Sebenarnya, apakah itu dalam hal strategi pertempuran atau koordinasi mereka tidak membuat kesalahan. Di sisi lain, keenam telah salah menilai kemampuan Tang Wulin dan Aruheng. Itu sebabnya mereka kalah. Bagaimanapun, kedua belah pihak telah menuai manfaat dari pertempuran. Kemampuan kontrol massa Ye Xinglan meninggalkan kesan mendalam pada Aruheng dan Sima Jinchi. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Gadis kecil yang tampak lemah lembut dan lembut telah mengendalikan mereka, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tidak bisa dipercaya. Tang Wulin tetap berada di tengah sementara Aruheng dan Sima Jinchi mengapitnya. Di sisi lain, Shrek Six Monsters memiliki formasi yang sama juga. Mulai, suara Penatua Long sama renyahnya seperti biasa. Pertandingan kedua antara kedua tim dimulai. Pertukaran barusan tidak mengkonsumsi banyak energi mereka. Mereka semua ahli yang telah mengembun inti jiwa mereka. Kekuatan jiwa mereka diisi kembali dengan cepat, dan itu tidak mempengaruhi pertandingan ulang mereka. Tang Wulin tidak gegabah seperti sebelumnya. Dia melepaskan jiwa bela diri dan tubuh naga emasnya secara bersamaan. Dia memegang tombak naga emasnya dengan tangan kanannya dan bergerak maju dengan Aruheng dan Sima Jinchi. Mereka berbaris lurus ke depan. Selama serangan maju mereka, kekuatan mereka yang mengesankan terus meningkat. Di sisi lain, Shrek Six Monsters tidak berani menggunakan strategi mereka sebelumnya. Sebagai gantinya, mereka melepaskan armor perang dua kata mereka secara bersamaan. Armor perang mereka memiliki nama yang terkait dengan kekasih mereka masing-masing. Secara berurutan, mereka adalah Bintang Kebijaksanaan Ye Xinglan, Bintang Wali Sulizi, Naga Malam Xie Xie, Surga Ganda Yuanen Yehui, Bintang Semesta Su Xiaoyan, dan kata Surga Yue Zhengyu. Armor perang mereka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah mereka mengenakannya, aura mereka langsung diintensifkan. Mereka tampak seperti orang yang sangat berbeda. Jiwa suci 7 cincin dengan armor perang dua kata setara dengan basis budidaya judul Douluo yang terdiri dari 9 cincin. Namun, mereka tidak bisa bertarung seperti judul Douluos yang sebenarnya karena mereka tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa mereka. Meskipun demikian, kekuatan individu dari masing-masing anggota Shrek Six Monsters tidak kalah dengan kekuatan judul Douluo. Tang Wulin dan rekan-rekan setimnya segera merasakan tekanan membangun pada diri mereka sendiri. Bagaimanapun, semakin banyak tekanan yang mereka rasakan, semakin bersemangat mereka. Apakah itu Tang Wulin, Aruheng atau Sima Jinchi, mereka hanya dapat melepaskan potensi penuh mereka saat melawan lawan yang kuat. Saat ini, mereka menghadapi 6 Master Armor pertempuran dua kata. Akibatnya, aura mereka meningkat. Lupdup, lupdup, lupdup. Jantung Aruheng berdetak kencang. Tubuhnya membesar bersamaan. Dia langsung tumbuh menjadi raksasa setinggi 7 meter. Warna kulitnya berubah merah keemasan. Udara dominannya terasa sama dengan Bear Lord. Sima Jinchi memiliki sinar dingin di matanya. Dragon Slaying Saber miliknya berkedip dengan cahaya seperti permukaan air di musim gugur. Di belakangnya, berbagai sosok naga raksasa memancarkan aura jahat yang berkedip dan tumpang tindih satu sama lain. Mereka tampaknya diproyeksikan ke pesawat ini. Ketajaman saber pembunuh naga melepaskan tekanan yang menakutkan. Setiap langkah maju disertai dengan ratapan naga raksasa. Tang Wulin, yang ada di tengah, melepaskan dragon air yang berkedip-kedip. Tombak naga emas di tangannya berdenyut dengan sinar di ujungnya. Spear Soul bergema di benaknya. Dia adalah orang yang aura dominannya meningkat paling banyak. Dengan melepaskan Dragon Might-nya, itu memberikan tekanan luar biasa pada garis keturunan Shrek Six Monsters. Senyum muncul kembali di wajah Long Yeiwei. Menyaksikan anak-anak muda yang luar biasa ini bertarung adalah sesuatu yang menyenangkan hatinya dan menyenangkan matanya. Betapa dia berharap bahwa dia 100 tahun lebih muda sehingga dia bisa bergabung dengan mereka. Ketika dia seusia mereka, dia bahkan tidak memiliki basis kultivasi yang setara dengan pangkat mereka saat ini. Bab 1210. Semakin dia memperhatikan Tang Wulin, semakin dia merasa puas. Tentu saja,
dia senang dengan murid kesayangannya. Tang Wulin mulai mengambil sifat-sifat seorang pemimpin dengan karakter moralnya yang luar biasa. Berdiri di antara para ahli seperti Aruheng dan Sima Jinci sama sekali tidak mengurangi kecemerlangannya. Kedua belah pihak saling mendekat secara perlahan. Shrek Six Monsters memilih untuk memegang posisi mereka saat mereka menunggu serangan lawan setelah pawai yang panjang. Xie menghilang sekali lagi. Staf bintang Su Xiaoyan berkedip menunggu untuk menyerang kapan saja. Saat ini, armor perang dua kata Star Universe membuatnya berbeda dan membuatnya terlihat seperti langit berbintang itu sendiri. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip padanya. Itu membuat bintang stafnya berkilau. Dia memerintahkan perhatian terbesar di seluruh medan perang. Tidak diragukan lagi, hasil akhir pertempuran secara langsung terkait dengan master jiwa pertempuran sistem kontrol mereka. Dengan peningkatan basis kultivasinya, kemampuan mengendalikan staf bintang Su Xiaoyan benar-benar mendominasi. Bahkan Sima Jinci dan Aruheng benar-benar takut padanya. Pada saat ini, Tang Wulin tiba-tiba bergerak. Dia mengambil langkah cepat ke depan. Itu adalah langkah besar. Saat dia menginjak kakinya ke tanah, ledakan bisa terdengar. Shrek Six Monsters di seberangnya bereaksi langsung. Su Xiaoyan hampir melepaskan keterampilan dari staf bintangnya. Namun, setelah Tang Wulin mengambil langkah itu, dia mengungkapkan senyum. Jangan takut. Apakah itu menakutkan? Shrek Six Monsters mengenakan ekspresi aneh. Detik berikutnya, Tang Wulin berubah ilusi. Hanya Aruheng dan Sima Jinci di sampingnya melihat sepasang sayap naganya berdenyut dengan gerakan kecil. Cincin jiwa emas ketiganya bersinar juga. The Golden Dragon lalat. Karena dia berada dalam situasi yang tidak menguntungkan sebelumnya ketika dia masuk ke barisan mereka sendiri, Shrek Six Monsters berpikir bahwa Tang Wulin tidak akan mengulangi tindakannya. Sebaliknya, Tang Wulin memanfaatkan kesalahpahaman mereka. Dia mengintimidasi arwah Shrek Six Monsters dengan ketakutan baru saja untuk meluncurkan serangan mendadak. Itu bukan sekadar langkah untuk menunjukkan kekuatannya. Itu juga perang psikologis. Ketika dia keluar, Shrek Six Monsters tertinggal setengah pukulan sebelum mereka bereaksi. Tubuh Tang Wulin langsung bersinar dengan pancaran dominasi Golden Dragon bodinya. Bukan itu saja, dragon air di sekitarnya memuntahkan seperti pilin yang memancar. Itu adalah serangan kombinasi dari Dragon Air dan Golden Dragon Blast. Dia melepaskan mereka dalam sekejap. Su Xiaoyan bereaksi cukup cepat. Cincin jiwa keenam di tubuhnya bersinar. Layar cahaya yang telah memblokir Tang Wulin sebelum muncul kembali. Layar cahaya dikenal sebagai layar bintang absolut. Meskipun itu hanya bisa dipertahankan untuk sesaat, itu sudah cukup baginya untuk membuat dinding pertahanan yang sangat kuat. Itu adalah pertahanan lengkap yang cukup kuat untuk memblokir segala bentuk energi, kekuatan spiritual atau serangan fisik. Dalam pertandingan mereka sebelumnya, Tang Wulin telah kehilangan keunggulannya. Dengan peningkatan armor pertempuran dua kata, layar Absolute Star Su Xiaoyan dapat diperpanjang untuk sementara waktu lebih lama. Namun, situasi yang tidak terduga terjadi. Tang Wulin menerjang ke arahnya dengan tekad kuat. Begitu dia akan membanting ke layar Absolute Star, dia berhenti tiba-tiba. Hanya dragon airnya, yang memuntahkan seperti pilin yang menyembur, menerjang ke dalamnya. Tombak naga emas di tangannya juga menghilang. Detik berikutnya, gold silvernya Impaling Arai muncul. Serangkaian Impaling Arai yang luas meledak. Tang Wulin telah menggunakan keterlambatan dalam reaksi mereka untuk mengerahkan kendali atas Su Xiaoyan. Meskipun layar Absolute Star telah memblokir gelombang pertama dari Gold Silver Impaling Arai, ada gelombang berikutnya yang terus menyebar tanpa henti. Sementara itu, layar Absolute Star-nya hanya bisa bertahan selama 2 kali. Setelah Absolute Star Screen-nya menghilang, muatan berkelanjutan dari Gold Silver Impaling Arai-nya akan mulai berlaku. Bahkan dengan armor perang dua kata mereka, Shrek Six Monsters akan terpengaruh. Formasi mereka, dengan demikian, akan terganggu. Setelah pemahaman menyeluruh tentang kemampuan Su Xiaoyan, Tang Wulin mengambil pendekatan langsung sebagai gantinya. Shrek Six Monsters juga memiliki banyak pengalaman bertempur. Mereka berenam tidak bergerak mundur. Begitu mereka memilih untuk mundur pada titik ini, Aruheng dan Sima Jinci akan mengambil keuntungan dari situasi ini. Akibatnya, mereka akan cacat. Pada saat berikutnya, staf bintang Su Xiaoyan bersinar. Lingkaran belenggu Starwell muncul di bawah kaki Tang Wulin.
Untuk mencegah kemampuan mengendalikan Tang Wulin mulai berlaku, satu-satunya cara adalah dengan mengendalikannya terlebih dahulu. Itu adalah kontes antara dua kemampuan mengendalikan. Di belakang Tang Wulin, bunga besar berwarna merah muda muncul diam-diam. Itu tulip damas. Devour the World dilepaskan. Anehnya, dia telah melepaskan Devour the World ketika dia berada dalam jarak yang begitu dekat dengan lawan-lawannya. Keyakinannya terlihat jelas. Devour the World dilepaskan melalui damas tulip. Bahkan jika dia sedang dikendalikan, pelaksanaan skill jiwa ini tidak akan terpengaruh. The Gold Silver Impaling Arai terputus, sementara layar Absolute Star memudar juga. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Kedua belah pihak sangat dekat satu sama lain. Tang Wulin setengah berharap akan dibombardir dengan pukulan. Namun, pada saat ini, tubuhnya terhuyung mundur. Di tanah, anggur Blue Silver Kaisar pergi kencang. Tidak ada yang memperhatikan Tang Wulin telah meninggalkan anggur Kaisar Blue Silver ketika dia maju ke depan. Ujung pokok anggur ada di tangan Aruheng. Ketika dia melepaskan Devour the World, dia secara paksa ditarik kembali oleh Aruheng. Yang lain yang baru saja melepaskan kekuatan ledakan mereka merasa seolah-olah mereka telah meninju bantal kapas. Mereka kesakitan yang tak terbayangkan. Itu terutama berlaku untuk Yue Zhengyu. Dia telah melepaskan avatar jiwanya. Cahaya cemerlang pedang suci miliknya menebas ke tempat kosong. Tang Wulin telah menunjukkan kontrol luar biasa dalam hal ini. Dia menipu Su Xiaoyan untuk melepaskan layar Absolute Star-nya. Tang Wulin percaya bahwa bahkan Su Xiaoyan tidak bisa melepaskan kemampuan sistem kontrol yang menentang sifat seperti itu secara berurutan. Dia perlu waktu untuk menenangkan diri sebelum bisa melepaskannya lagi. Saat ini, Six Monsters mengenakan armor perang mereka. Namun, mereka baru saja memakan Blood Touch Bin Buns yang akan melemahkan tubuh mereka sampai batas tertentu. Itu sebabnya dia tidak terburu-buru. Selain itu, ia telah mengalami putaran Starwell Sackless yang tidak mencegahnya melepaskan Devour the World. Partikel energi di udara melonjak ke arahnya menyebabkan auranya meningkat. Ketika mereka bertiga berkumpul kembali, mereka hanya berjarak 50 meter dari Shrek Six Monsters. Aruheng berlari maju dengan langkah besar untuk menangkal mereka. Sima Jinchis Dragon Slaying Sabre naik ke langit. Dengan retasan yang bisa membunuh naga jahat, dia bergerak melawan Ye Xinglan dengan momentum yang mendominasi. Mereka menghadapi tantangan dengan tekad. 3 lawan 6. Untuk lebih tepatnya, itu 3 lawan 5. Xie telah menghilang lagi. Apakah mereka akan berbenturan langsung? Di antara Shrek Six Monsters, tubuh Yuanen Yehui tiba-tiba membesar. Dia melepaskan semua keterampilan jiwanya yang meningkat. Untuk sementara waktu, auranya yang dominan meningkat sangat besar. The Cloud Vortex Divine Pang adalah keterampilan yang ia ciptakan dengan menggabungkan air cannon-nya. Saat ini, di bawah peningkatan jiwa bela diri Titan Giant AP-nya, kekuatan Cloud Vortex Divine Pang-nya meningkat secara alami juga. Ledakan. Yang pertama berbenturan adalah Yuanen Yehui dan Aruheng. Di tengah suara tabrakan yang intens, Yuanen Yehui tidak tersentak. Dia dicocokkan secara merata dengan Aruheng. Sekarang dia berada di bawah peningkatan armor tempurnya. Kekuatan-kekuatan tempur Yuanen Yehui sangat hebat. Cloud Vortex Divine Pang-nya telah membaik. Dia mampu memblokir kekuatan kakak murid senior. Petik 1. Tang Wulin juga kaget. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan sama-sama anggota tim mereka dengan kekuatan hanya di urutan kedua. Keduanya memiliki kekuatan tempur individu yang sangat kuat. Juga, tingkat di mana mereka membaik setara dengan miliknya. Bahkan Tang Wulin kaget dengan bagaimana pukulan Yuanen bisa begitu kuat. Kukira dia baru saja makan Blood Bone Peach yang darah. Bukankah seharusnya tubuhnya melemah sampai batas tertentu? Petik 1. Aruheng tertawa terbahak-bahak. Dia berteriak keras, bagus. Kalau begitu, ambil pukulan lagi. Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat kedua tangannya dan melemparkannya langsung ke Yuanen Yehui. Kali ini, dia tidak menahan apapun. Uratnya menyembul dan tubuhnya bersinar dengan sinar merah kemasan. Dia sepertinya memuntahkan kabut ringan. Yuanen Yehui menarik napas dalam-dalam dan seluruh tubuhnya membesar lagi. Aliran udara di sekelilingnya tumbuh lebih kuat dan bergerak seperti angin topan yang berputar-putar. Itu langsung terkondensasi ke tinjunya. Duo itu bertabrakan lagi.
Seorang Ruheng merasa seolah-olah telah menabrak pusaran air laut yang dalam. Di tengah pusaran kecepatan tinggi, kekuatannya dilucuti lapis demi lapis. Pada inti pusaran air, arus turbulen tidak dapat digambarkan. Mereka merobeknya dengan liar. Keterampilan yang sangat kuat. Di sisi lain, Yuanen Yehui merasakan sensasi yang berbeda. Dia merasa tangan Ruheng seberat gunung. Tidak peduli berapa banyak Cloud Vortex Divine Pang-nya mencoba melemahkan mereka, dia nyaris tidak mengurangi kekuatan mereka. Ledakan. Dalam bentrokan kedua, basis budidaya Yuanen Yehui melemah. Bahkan dengan peningkatan armor tempurnya, dia masih bukan tandingan bagi Douluo tubuh sekte satu-satunya yang telah berhasil mengembangkan teknik rahasia bawaan. Bab 1211. Yuanen Yehui mundur 3 langkah sementara Aruheng tetap teguh di lokasinya. Namun, Aruheng memiliki pandangan terkejut di matanya. Dia tahu dari Tang Wulin bahwa dia menghadapi seorang gadis. Namun, dia masih merasa sulit bagi seorang gadis untuk dapat memblokir serangannya secara langsung. Sima Jinci juga terkejut di sisi lain. Dragon Slaying Sabre miliknya tampaknya telah menebas bintang. Bintang itu hancur seketika, namun Dragon Slaying Saber-nya juga rebound. Mereka juga seimbang. Di bawah peningkatan armor tempurnya, aura Ye Xinglan meningkat secara dramatis. Pedang Star God-nya jauh lebih keras dari sebelumnya dan Sword Soul-nya bersinar terang. Tampaknya telah menembus di mana-mana dan menghujani dengan aura yang mendominasi. Pedang dan pedang itu bertabrakan dan bertukar pukulan. Ye Xinglan secara mengejutkan menahan serangan Sima Jinci sendiri selama beberapa saat. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Kedua wanita itu bertahan melawan kedua judul Douluos sementara Tang Wulin naik melawan Yue Zhengyu. Pedang suci Yue Zhengyu tidak mengenai apapun di depannya. Dia adalah orang yang paling menderita. Ketika dia melihat bahwa Tang Wulin ada di atasnya, terang penghakimannya menghantam Tang Wulin. Tang Wulin melepaskan tubuh Golden Dragon Domineering dan menyerap energi dari cahaya penghakiman. Pada saat yang sama, dia menusuk dengan Golden Dragon Spear-nya dengan kecepatan kilat. Justru teknik tombak pertama yang diajarkan Old Tang padanya, Tousan Accusing Fingers. Jutaan demi jutaan sinar tombak terkondensasi dan tersebar saat mereka menembak ke arah Yue Zhengyu. Penguasaan pedang Yue Zhengyu tidak bisa dibandingkan dengan Ye Xinglan. Dia terampil dalam atributnya sendiri. Meskipun dia memiliki peningkatan terus-menerus dari malaikat bersayap 12 di belakangnya dan peningkatan yang dia miliki dengan 2 kata armor tempurnya, pedang suci miliknya langsung menjadi bingung dihadapkan dengan Tousan Accusing Fingers dari Tang Wulin Golden Dragon Spear. Tang Wulin telah memperkuat kekuatan jiwanya dengan Devour the World dan memiliki peningkatan dari kekuatan Raja Naga Emasnya. Dia menekan Yue Zhengyu dengan serangannya sampai Yue Zhengyu terhuyung mundur. Dia akan membanting ke Ye Xinglan di belakangnya dalam waktu singkat. Meskipun Tang Wulin menyerang Yue Zhengyu, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Hilangnya Xie juga sangat tidak biasa. Dia tidak bergerak sejak saat itu. Dia selalu sangat terampil dalam mencari peluang dan bisa muncul kapan saja. Juga, setelah Su Xiaoyan mengaktifkan Absolute Star Screen dan Starwell Sackless, dia tidak meluncurkan serangan lain untuk beberapa waktu sekarang. Dengan basis budidaya 7 cincin saat ini tidak normal. Namun, dengan perlindungan dari sayap Yue Zhengyu dan penambahan energi liar di udara, Tang Wulin tidak menyadari apa yang dilakukan Su Xiaoyan. Dia masih menjaga terhadapnya. Saat ini, dapat dikatakan bahwa Tang Wulin dan timnya telah mendapatkan keuntungan absolut di atas medan perang. Meskipun di permukaan itu adalah 3 lawan 6, hanya 4 dari Shrek Six Monsters yang memiliki kekuatan tempur yang kuat. 2 anggota yang tersisa terdiri dari seorang Master Jiwa Sistem Kontrol Pertempuran dan seorang Master Jiwa Alat Tipe Makanan. Mereka tidak bisa terlibat langsung dalam pertempuran. Jadi selama Aruheng atau Sima Jinci bisa berhasil, pertempuran ini pada dasarnya akan berakhir. Namun, dengan Tang Wulin mengerti teman-temannya. Meskipun situasi mereka saat ini terkait dengan trik kecil yang dia mainkan, mereka tidak akan dikalahkan dengan mudah. Mereka telah meningkat banyak selama bertahun-tahun ini dan tidak mungkin mereka akan ketinggalan dalam strategi pertempuran. Tampak jelas dari koordinasi mereka di babak pertama bahwa mereka sangat sinkron satu sama lain. Itu juga mengapa dia menunggu Xie dan Su Xiaoyan untuk membuat gerakan mereka saat dia menekan Yue Zhengyu.
Begitu mereka bergerak dan dia berhasil memblokir serangan mereka, pertandingan ini akan berakhir. Yue Zhengyu hanya berhasil memblokir Tousan Accusing Fingers Tang Wulin setelah menggunakan semua yang dia miliki. Cahaya Sein Sword di tangannya goyah. Di tengah cahaya tajam dari tombak naga emas, dia merasa seolah Sein Sword-nya akan hancur kapan saja. Dia benar-benar kuat. Jika dia datang dengan agresif kepadaku ketika kita bertarung satu lawan satu saat itu, aku tidak berpikir aku bahkan bisa menyelesaikan melepaskan Holy Fusion skill-ku. Namun, kemenangan pasti akan menjadi milik kita. Petik 1. Hehehe. Petik 2. Semburan tawa aneh tiba-tiba bergema di samping telinga Tang Wulin. Tang Wulin mengayunkan lengan kanannya tanpa ragu-ragu. Dia memegang tombak naga emas di tangan kirinya dan sekali lagi melepaskan Tousan Accusing Fingers yang menyelimuti Yue Zhengyu. Bahkan jika Su Xiaoyan melepaskan keterampilan mengendalikannya pada saat ini, dia tidak akan meninggalkan terlalu banyak celah untuk dieksploitasi Yue Zhengyu. Pada saat yang sama, Tang Wulin mengulurkan cakar tajam di tangan kanannya yang terentang. Itu adalah Dread Claw naga emas yang mengesankan. Mungkin langkah ini seharusnya disebut Golden Dragon Nirvana Divine Claw. Persis seperti yang ditunggu-tunggunya. Tawa aneh itu datang dari Xie Xie. Dalam sekejap kecil itu, dia jelas menilai posisi Xie Xie dengan kekuatan spiritualnya. Namun, instan Tang Wulin melemparkan cakarnya, dia langsung merasakan udara di sekitarnya sangat menyimpang. Kecerahan lingkungannya memudar dan gimnasium menghilang. Dia tiba-tiba menemukan dirinya berada di antara bintang-bintang dan rasi bintang. Ini, murid Tang Wulin tiba-tiba berkontraksi. Cakar emas nirvana surgawinya meleset dari sasarannya. Dalam kekosongan tanpa batas ini, terlepas dari seberapa mengerikan kekuatan serangan Golden Dragon Nirvana Divine Claw, tidak mungkin dia bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Apa ini? Apa yang terjadi? Setelah beberapa saat terkejut, Tang Wulin segera merasakan tekanan meningkat pada dirinya. Domain. Dia menemukan dirinya jawaban di saat berikutnya. Ini karena dia secara pribadi telah mengalami domain Light Dark Douluo Long Yeiwei belum lama ini. Ruang tempat dia terjatuh mirip dengan domain. Dia akhirnya mengerti mengapa Su Xiaoyan tidak terus mengendalikan medan perang setelah melepaskan dua keterampilan jiwa. Dia menghemat energinya untuk ini. Domain miliknya ini mungkin adalah avatar jiwa bela dirinya. Dia pasti mengumpulkan kekuatannya untuk mencapai ini. Apa yang dilakukan orang lain adalah mengulur waktu. Petik 1. Saat ini, Tang Wulin sepenuhnya memahaminya. Dia merasakan sukacita yang besar di hatinya pada saat yang sama. Meskipun dia berada di perairan dalam sekarang, efek dari kemampuan sistem kontrol yang begitu kuat dalam pertempuran yang sebenarnya tidak terbayangkan. Apa yang dia hadapi saat ini adalah apa yang akan dihadapi musuh bersama mereka di masa depan. Bagaimana mungkin dia tidak melompat kegirangan untuk ini? Namun, kekuatan yang berat dan solid tiba-tiba muncul dari samping dan menabrak Tang Wulin saat itu juga. Yuanen Yehui tampaknya telah muncul dari antara bintang-bintang. Dia melempar tendangan Cloud Vortex Divine Punches ke Tang Wulin. Tidak baik, Sima Jinci dan Aruheng pasti bingung setelah jatuh ke domain ini. Orang-orang ini akan menjegal saya terlebih dahulu. Petik 1. Tang Wulin telah memahami strategi temannya. Dia tidak bisa menahan senyum pahit di hatinya. Bagaimanapun, mereka sangat baik padanya. Mereka tidak akan pernah lupa untuk terlebih dahulu menyingkirkannya dalam situasi seperti ini. Meskipun dia merasa sedikit tidak berdaya, Tang Wulin masih menunjukkan tekad kuatnya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam dan menusuk ke depan dengan tombak naga emasnya. Tombaknya berkilau dengan sinar tombak yang menyilaukan saat ia dengan keras memblok Cloud Vortex Divine Pang milik Yuanen. Namun, gelombang kesadaran pedang penggila tiba-tiba jatuh dari langit. Justru bintang yang jatuh kali ini. Bukankah pedang Star God Ye Xinglan ini? Tangan kiri Tang Wulin bergetar. Dia mengacungkan Atlas Divine Spear yang meledak dengan kesadaran tombak. Dia memblokir serangan Ye Xinglan dengan kekuatannya sendiri yang kuat. Namun, Sword Soul Ye Xinglan sudah selesai. Serangannya tidak hanya memengaruhi tubuhnya, tetapi juga memengaruhi semangatnya. Ye Xinglan dan Yuanen Yehui bekerja bersama. Mereka sangat menekan Tang Wulin sehingga dia tampak kewalahan. Jika ini pertarungan yang adil, Tang Wulin tidak akan merasakan kesulitan dalam menangani keduanya secara bersamaan. Namun, teman-temannya saat ini memiliki baju perang dua kata mereka,
sementara baju tempurnya telah melebur kembali menjadi logam dan belum dibuat lagi. Wajar baginya untuk berada pada kerugian besar. Haha, kakak, mari kita lihat bagaimana kamu menghadapi ini sekarang. Yue Zhengyu turun dari langit. Cahaya penghakiman yang cemerlang langsung jatuh dan tanpa ampun mengecam tubuh Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin bisa menyelesaikan cahaya pengadilan, ia masih tidak menyukai cahaya pengadilan di dalam hatinya. Alasannya sederhana, serangan yang bergerak dengan kecepatan cahaya tidak mungkin untuk dihindari. Dia hanya bisa dengan keras kepala menahan serangan itu. Setiap kali dia menahan serangan, kekuatannya akan berkurang dengan berbagai tingkat. Bab 1212. Dia tidak punya pilihan selain untuk sekali lagi melepaskan tubuh mendominasi Golden Dragon-nya. Untungnya, ia memiliki energi yang diserap oleh Devoured Heaven and Earth. Dia secara bersamaan bertarung melawan 3 orang. Tang Wulin terus kehilangan pijakannya, tetapi akhirnya dia berhasil menahan mereka. Sepanjang proses pertukaran yang singkat ini, dia telah membuat beberapa penilaian di dalam hatinya. Hal pertama yang bisa dia yakini adalah bahwa Su Xiaoyan seharusnya tidak dapat melepaskan keterampilan mengendalikan lain setelah dia melepaskan keterampilan jiwa domain miliknya. Paling tidak, ia telah menemukan kesempatan hidup. Kedua, Aruheng dan Sima Jinci seharusnya bingung sekarang. Dia tidak tahu di mana mereka berada. Ini adalah masalah terbesarnya. Dia tidak memiliki asisten saat teman-temannya mengenakan baju perang mereka. Dia bahkan tidak akan mendapat kesempatan. Tang Wulin merasa tidak berdaya. Namun, apa gunanya perasaan tak berdaya lakukan? Dia harus keluar dari domain ini. Tang Wulin percaya bahwa bahkan di bawah avatar jiwa bela dirinya, Su Xiaoyan seharusnya tidak dapat mempertahankan domain miliknya untuk waktu yang lama. Bahkan jika dia mendapat dukungan dari Roti Sulizi, hasilnya akan sama. Lagi pula ini adalah domain. Selain itu, dia harus membingungkan 2 judul Doulos. Pada akhir hari, Su Xiaoyan hanya memiliki 7 cincin saat ini. Meski begitu, Tang Wulin masih senang untuk Su Xiaoyan. Dia mampu memiliki keterampilan jiwa dengan basis kultivasi saat ini. Jika dia menjadi judul Douluo di masa depan, dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat domainnya. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Meskipun sulit baginya untuk memblokir serangan, dia masih dalam suasana hati yang sangat baik. Justru karena dia mengalami kesulitan mempertahankan diri dari serangan yang potensinya sepenuhnya distimulasi. Inti naga di dalam tubuhnya berdetak kencang. Jantungnya memompa dengan frekuensi yang sama juga. Tidak mungkin Tang Wulin bisa bersaing dengan trio sebelum dia dalam hal kekuatan jiwa. Namun, dalam hal kekuatan, kombinasi mereka bertiga tidak dapat dibandingkan dengan miliknya. Saat ini, kekuatannya yang mengerikan telah memainkan peran besar. Dengan tambahan pemahamannya tentang Spear Soul, entah bagaimana dia berhasil menangkis semua serangan kuat yang ditujukan padanya. Dia masih punya beberapa trik di lengan bajunya. Dia belum melepaskan 2 jiwa roh agungnya. Overlord Dragon dan Gold Song bisa membantunya menahan serangan untuk sementara waktu. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mengulur waktu. Setelah domain berakhir, kekuatan tempur Su Xiaoyan pasti akan sangat melemah. Ketika waktu itu tiba, mereka akan mendapatkan kemenangan di pertandingan ini. Namun, tepat pada saat inilah dia merasakan aura tak menyenangkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Suara sia-sia terdengar lagi, "Kakak, aku akan menunjukkan seberapa kuat keterampilan baruku, Space Time Dragon." Energi yang tajam dan ilusi sekali lagi merobek Dragon Air pelindung Tang Wulin. Tang Wulin memperhatikan dengan kaget bahwa serangan sia-sia sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan Dragon Airnya dipengaruhi oleh gelombang kejut spasial. Namun, dia belum menunjukkan tanda-tanda elemen ruang di tubuhnya. Apa kemampuan ini? Meskipun basis kultivasinya telah meningkat dengan kecepatan yang menyilaukan hari ini, dia masih merasa sedikit kewalahan ketika bertarung melawan 4 lawan. Harus diketahui bahwa keempat orang ini juga anggota dari Shrek Seven Monsters dan mereka memiliki peringkat yang sama. Tidak masalah seberapa keras kepala Tang Wulin memegang tanahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tetap bingung sementara secara bersamaan bertarung melawan 4 dari mereka. Ledakan. Dragon Air pelindungnya bergetar. Dia memicu ledakan Golden Dragon dengan Dragon Airnya dalam upaya untuk melepaskan serangan sia-sia. Ketajaman di belakangnya berhenti sejenak, tapi hanya itu yang bisa dilakukannya. Serangan itu terus menyusup ke pertahanan Tang Wulin.
Shrek Seven Monsters telah disinkronkan sejak awal. Kata-kata yang diucapkan Xie ketika dia menyelinap di belakang Tang Wulin tidak dimaksudkan untuk mengingatkannya, tetapi untuk teman-temannya yang lain. Pada saat yang sama ketika dia meluncurkan serangannya, Ye Xinglan, Yue Zhengyu, dan Yuanen Yehui sebelum dia melepaskan semburan kekuatan pada waktu yang hampir bersamaan. Tubuh Ye Xinglan bersinar terang dengan cahaya bintang. Titik-titik cahaya pada armor pertarungan Star Wisdom-nya terhubung satu sama lain. Seluruh orangnya menyerupai pedang surgawi primordial yang baru saja dibangunkan. Tubuh dan pedangnya menjadi satu ketika dia datang ke Tang Wulin. Keterampilan jiwa ketujuh, Avatar Jiwa Bela Diri. Tubuh Dewa Bintang Pedang. Tubuh Yuanen Yehui membesar saat seluruh orangnya berubah menjadi binatang buas. Dia berturut-turut melemparkan pukulannya. Sekelompok pusaran besar meledak di depannya dan mereka menutupi tubuh Tang Wulin. Dia juga melepaskan keterampilan jiwanya yang ketujuh. Avatar Jiwa Bela Diri, Kera Raksasa Titan. Malaikat bersayap 12 di belakang Yue Zhengyu langsung meningkat dengan jelas. Cincin jiwanya yang ketujuh bersinar. Keempat pasang sayap berbulu di punggungnya menjulur. Dia muncul seolah-olah dia dilapisi emas. Keterampilan jiwa ketujuh, Avatar Jiwa Bela Diri, Malaikat Suci. 3 Master Jiwa Pertempuran Assault System besar telah melepaskan Avatar Jiwa Bela Diri mereka pada saat yang sama. Mereka meluncurkan serangan mereka secara langsung dengan satu tujuan, dan itu membuat Tang Wulin tidak punya waktu untuk berurusan dengan Xie di belakangnya. Tanpa ragu, Xie adalah orang yang akan memberikan pukulan terakhir dalam serangan combo ini. Su Xiaoyan mengendalikan medan perang dengan kemampuan domainnya yang kuat. Ini untuk sementara merampok kemampuan Aruheng dan Sima Jinchi untuk membantu Tang Wulin. Mereka telah menggabungkan hampir semua kekuatan Shrek Six Monsters saat mereka berurusan dengan Tang Wulin terlebih dahulu. Meskipun Tang Wulin tampaknya adalah yang memiliki basis budidaya terlemah di antara mereka bertiga, Shrek Six Monsters adalah temannya. Justru karena mereka adalah sahabatnya, mereka tahu persis seberapa kuat potensi Tang Wulin. Dia adalah orang yang sangat terampil dalam menciptakan mukjizat. Dia sepertinya bisa menyelesaikan yang mustahil. Itulah sebabnya strategi yang dirancang 6 monster adalah untuk berurusan dengan Tang Wulin terlebih dahulu sebelum mereka akan memfokuskan kekuatan mereka dalam berurusan dengan dua lainnya. Tampaknya rencana mereka akan berhasil. Ekspresi Tang Wulin adalah salah satu dari kesedihan dan kemarahan. Apakah kalian harus? Anda semua mengenakan baju perang dua kata, dan kalian berempat mengeroyok saya. Ini terlalu tidak adil. Petik 1. Meskipun dia sangat terampil, dia saat ini dalam keadaan darurat dan tidak bisa melepaskan bakatnya. Terakhir kali dia berada di bawah tekanan yang sangat besar adalah ketika dia bertarung melawan Bear Lord. Namun, seperti yang diprediksi teman-temannya, semakin besar tekanan, semakin kuat potensi yang dibawa oleh Tang Wulin. Kali ini, dia tidak melepaskan Gold Silver Impaling Array-nya. Ketika berhadapan dengan teman-temannya yang memiliki perangkat tambahan dari dua kata armor perang mereka dan telah melepaskan Avatar Jiwa Bela Diri mereka, Tang Wulin telah melepaskan kemampuan tempurnya yang paling kuat tanpa ragu-ragu. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Raungan naga yang memekakkan telinga keluar dari tubuhnya. Cincin jiwanya yang ketujuh bersinar juga. Avatar Jiwa Bela Diri, Kaisar Biru. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya. Setiap pohon anggur menyerupai naga besar saat mereka melesat keluar. Mereka menyerang keempat temannya pada saat yang sama. Tang Wulin jelas bisa merasakan anggur Blue Silver Kaisar yang sedang menagih ke Xie di belakangnya terus-menerus hancur dan rusak. Namun, dia juga mengerti bahwa itu tidak terhindarkan. Emosinya sangat tenang dan stabil. Seluruh orang itu dalam kondisi mapan yang sulit untuk dijelaskan. Dia menilai kekuatan serangan teman-temannya saat ini melalui serangan gabungan dari tanaman merambat Blue Silver Emperor-nya dan garis keturunan Golden Dragon King. Hal yang paling menakutkan tentang Avatar Jiwa Bela Diri adalah bahwa hal itu dapat memperkuat kekuatan semua keterampilan jiwa pada saat yang sama. Oleh karena itu, 6 monster yang telah melepaskan Avatar Jiwa Bela Diri mereka belum pada kekuatan mereka. Mereka akan menjadi yang terkuat ketika mereka melepaskan keterampilan jiwa lainnya melalui Avatar Jiwa Bela Diri mereka. Misalnya, keterampilan Fusion Suci Yue Zhengyu telah mematahkan keterampilan Fusion Jiwa Darah Tang Wulin,
Kaisar Biru Naga terbang ke surga, sebelum ini. Oleh karena itu, pada saat yang sama ketika dia mengaktifkan avatar Kaisar Birunya, tubuh Tang Wulin bersinar terang dengan cahaya keemasan. Dia mengarahkan tombak naga emasnya ke depan sebagai gelombang aura yang mendominasi yang bisa mengalahkan seluruh dunia keluar dari tubuhnya. King's Path. Cahaya keemasan melesat dan menyebar di depannya. Yuanen Yehui berdiri tepat di jalur cahaya keemasan. Gugusan vortisitas yang diciptakan oleh Cloud Vortex Divine Punches dilenyapkan di hadapan cahaya keemasan King's Path. Cahaya keemasan mengalir lurus ke arah tubuhnya yang besar dengan kecepatan menyilaukan. Pada pangkat Saint Suci, setiap guru jiwa memiliki kekuatan dan indera yang kuat. Yuanen Yehui adalah jiwa bela diri kembar dan tidak terkecuali. Dia jelas merasakan ancaman besar yang ditimbulkan cahaya emas ke arahnya. Pada saat yang sama ketika dia merasa terkejut, dia dengan cepat bergerak dan menghindarinya. Selain menghindari, dia langsung memutuskan cara yang optimal untuk menghadapi ini dan menyerang dari samping. Serangan sia-sia mencapai Tang Wulin dari belakang pada akhirnya. Namun, pada saat itu, dia hanya merasa telah menabrak bayangan emas. Bab 1213. Star God Sword Ye Xinglan juga memotong sinar keemasan. Seolah-olah dia menyodorkannya menjadi peleburan, spiritual sesat membuat Sword Soul mundur ketakutan. Tidak ada pengecualian untuk serangan Yue Zhengyu karena ditolak dengan cara yang sama. Di sisi lain, menggunakan King's Path-nya, hanya perlu sepersekian detik untuk Tang Wulin untuk bergerak lebih dari 100 meter. Jalur raja memungkinkannya untuk maju dengan kekuatan yang tak tertahankan. Ini adalah kombinasi sempurna antara roh, energi, dan esensi. Itu adalah kombinasi dari setiap kemampuan yang dimilikinya. Tidak hanya itu menghasilkan kekuatan ofensif yang mengerikan, tetapi juga keterampilan terbaik untuk dengan cepat keluar dari pengepungan. Tang Wulin tidak berhenti. Saat ia berlari keluar menggunakan King's Path, tubuhnya tiba-tiba berubah, menjadi sama mengerikannya dengan lubang hitam. Pada titik itu, dia telah meningkatkan budidaya spiritual domain rohnya ke puncaknya. Damas tulip besar muncul di belakang punggungnya sekali lagi saat Devour the World menyerap semua yang ada di sekitarnya. Dia mengandalkan persepsi yang diperoleh dari kekuatan spiritualnya dan efek Devour the World untuk menyalurkan bahkan sebagian energi asal dari wilayah Su Xiaoyan untuk penggunaannya sendiri. Segera setelah itu, dia melempar Atlas Divine Spear di tangan kirinya. Dia tidak bertujuan untuk teman-temannya tetapi melemparkannya ke dalam kekosongan. Itu adalah pasak terakhir. Itu adalah keterampilan surgawi lainnya yang berhasil dipelajari Tang Wulin selain jalur raja. Pada saat yang sama Atlas Divine Spear melesat, poros tombaknya tiba-tiba meledak dengan cahaya putih yang sangat menusuk. Lampu pijar dipenuhi dengan aura pilar seperti batu giok Atlas, seperti halnya ketika Atlas Douluo Yunming memblokir amunisi jiwa tetap peringkat terakhir God Killer selama serangan di Shrek. Satu demi satu, rune perak kuno muncul di poros tombak. Rune berkilauan saat jumlah energi yang tak terduga meledak. Saat dia dengan gagah mendorong Atlas Spear maju, 6 monster lainnya merasa seolah-olah mereka bisa melihat siluet samar pria yang melindungi mereka sekali sebelumnya. Boom boom boom. Domain tersebut bergetar hebat sebelum dihancurkan oleh tombak Tang Wulin. Segala sesuatu di daerah sekitarnya hancur dalam sekejap. Domain berguncang banyak. Saat retakan membelah, pemandangan di sekitar mereka kembali lagi. Itu masih gimnasium tua tetapi karena efek domain, Gale Saber Dimensi Majinchi dan Dewa Kekuatan Aruheng telah berlari ke dua sisi jauh Jim. Tidak hanya itu, aliran cahaya bintang berkilauan di atas masing-masing kepala mereka, menerangi sosok mereka. Cahaya tidak hanya merusak tubuh mereka tetapi juga memperlambat gerakan mereka sehingga mereka tampak seolah-olah mereka bergerak lambat. Di sisi lain, Tang Wulin sendiri tetap berada dalam pengepungan 6 monster lainnya. Su Xiaoyan mengeluarkan gerutuan teredam saat dia merosot ke tanah. Wajahnya yang menawan pucat pasi sementara cincin jiwanya yang ketujuh bersinar redup. Tampak jelas bahwa domain yang rusak memengaruhi kondisi fisiknya. Setelah kejatuhan Su Xiaoyan, cahaya bintang di kepala Aruheng dan Sima Jinchi melemah dan menghilang segera setelah itu. Keduanya segera berlari menuju sisi Tang Wulin dengan kecepatan kilat. Itu benar-benar memalukan mengingat bahwa mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik titel Douluo. Sima Jinchi bahkan menyebut Tang Wulin sebagai Yang Mulia. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya bahwa mereka bisa dikerumuni dan dikuasai oleh seorang guru jiwa tipe kontrol peringkat Sage jiwa ketika mereka tidak mengenakan armor perang.
Tang Wulin berhasil memecahkan domain dengan tombaknya, jadi dia sangat lega juga. Aruheng dan Sima Jinci berjarak kurang dari 100 meter darinya, jadi hanya perlu beberapa saat bagi mereka untuk tiba di sisinya. Dia hanya perlu menahan putaran serangan untuk saat ini. Tubuh naga emas yang mendominasi langsung menyala. Setiap sisiknya berubah sehalus cermin. Sementara itu, Golden Dragon Spear bergetar saat ia meluncurkan Thousand Accusing Fingers dengan kekuatan Blood Soul Fusion Skill. Dengan domain yang rusak, Yue Zhengyu dan dua lainnya tetap dalam keadaan avatar jiwa bela diri mereka, tetapi serangan mereka jelas telah melambat sedikit. Tubuh Xie berubah menjadi bentuk seperti bayangan. Dia tampak seperti hantu naga raksasa saat dia melompat langsung ke kepala Tang Wulin. Mengaum, Golden Dragon Roar meledak dengan sentuhan Dragon Might. Meskipun kemampuan Xie menyulitkan Tang Wulin, dia telah memverifikasi efek penindasan yang dimiliki oleh Raja Naga Emasnya terhadap semua jiwa bela diri tipe naga sejak lama. Golden Dragon Roar dari Tang Wulin mengirimkan gelombang tekanan yang begitu kuat sehingga membuat Xie mendengus cukup keras sehingga dia mengungkapkan dirinya. Efek opresif dari Dragon Might benar-benar terlalu kuat. Tang Wulin bisa dengan jelas melihat lapisan sisik ilusi yang menutupi baju tempur asli Dragon Knight Xie. Dia tidak bisa mengetahui warna sisiknya karena tampaknya bergeser dalam cahaya. Sisiknya berbentuk setengah lingkaran dan tampak sangat aneh. Xie telah mengungkapkan dirinya setelah tertegun oleh Dragon Might, tetapi ketika Thousand Accusing Fingers Tang Wulin memukulnya, itu menembus tubuhnya dan tidak menyebabkan banyak bahaya, seolah-olah serangan itu baru saja melewati kekosongan. Tang Wulin tidak menahan serangannya lagi karena teman-temannya semua mengenakan armor perang dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dia melepaskan teknik tombaknya yang paling kuat, Thousand Accusing Fingers, dengan kekuatan penuh yang benar-benar di luar ranah Spear Soul. Selain itu adalah keterampilan fusion jiwa darah. Dia menusukkan tombak dan memblokir semua serangan teman-temannya. Tang Wulin diam-diam merasa lega. Tubuh naga emas yang mendominasi terbuang sia-sia karena efek cermin yang bertahan selama 1 detik lenyap. Namun, dia berhasil memblokir serangan pada akhirnya. Aruheng dan Sima Jinci sudah sepelemparan batu jauhnya dan mereka berdua bertemu. Domain Su Xiaoyan rusak sehingga kemampuannya untuk melakukan kontrol tentu akan sangat berkurang. Kemenangan akan berada di tangan mereka. Sama seperti Tang Wulin, Aruheng dan Sima Jinci berpikir bahwa kompetisi akan segera berakhir, situasi yang tidak diharapkan dari mereka tiba-tiba terjadi. Dalam sekejap, telapak tangan muncul dan menempatkan dirinya di punggung Tang Wulin. Telapak tangan itu terlihat cukup montok, seperti roti daging besar dengan beberapa lubang di dagingnya. Apapun masalahnya, ketika menamparkan punggung Tang Wulin, seluruh tubuhnya langsung menegang. Thousand Fingers-nya, yang belum sepenuhnya dibebaskan, benar-benar hancur. Matanya dipenuhi dengan rasa takut dan tidak percaya. Dia tidak akan pernah percaya bahwa ini akan mengakhiri dominasinya. Aura kehancuran yang mengerikan melonjak di punggungnya seperti segerombolan lebah. Bahkan dengan perlindungan dan perlawanan tubuh naga emas, dia hanya bisa menetralkan sebagian kecil dari kekuatan destruktif. Tang Wulin telah mencurahkan segala upaya yang dia bisa untuk menangani serangan dari sisa 4 monster. Dia terus-menerus melepaskan beberapa keterampilan jiwa yang tangguh sebelumnya, termasuk King's Path, Final Stake, Blood Skill Soul Fusion versi Thousand Accusing Fingers dan Domineering Golden Dragon Body, yang baru saja berakhir. Setiap satu dari keterampilan jiwa ini menghabiskan energinya dalam jumlah besar. Hanya karena daya tahan tubuhnya maka dia bisa menahan semuanya, karena orang normal tidak akan mampu melakukannya. Telapak tangan di belakang punggungnya tidak hanya muncul tiba-tiba tetapi juga pada waktu yang paling tepat. Itu adalah saat ketika tubuh Tang Wulin kendur dan juga saat yang paling kritis. Mengaum, raungan naga yang keluar dari mulut Tang Wulin tiba-tiba menjadi pahit dan sedih. Inti naga, hati, dan jiwa inti semuanya berdetak kencang pada saat yang sama. Dia memicu keterampilan jiwa kelima Raja Naga Emas dengan paksa. Saat tubuhnya bergetar hebat, Tremor Burst Golden Dragon meletus. Namun, kekuatan destruktif di belakang punggungnya menjadi lebih kuat. Ada ledakan keras, dan dia diledakkan ke depan, bertabrakan dengan Yuanen Yehui di depannya. Wajah Aruheng dan Sima Jinci dipenuhi rasa takut. Mereka hanya bisa melihat ketika seluruh tubuh Tang Wulin diselimuti oleh cahaya ungu sampai bahkan sisik Raja Naga Emasnya telah berubah kusam di depan mata mereka yang terpaku.
Di sisi lain, seorang pria gemuk dengan tampang tidak bersalah sepenuhnya berdiri di tempat di mana Tang Wulin baru saja. Armor perang pria gemuk itu berkilauan dengan cahaya putih lembut sementara bola cahaya ungu gelap berkilauan tepat di tengah telapak tangannya yang tebal dan lebar. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah bola ungu yang bersinar yang telah melukai Tang Wulin. Tang Wulin merasa seluruh tubuhnya mati rasa dan dia pikir dia tidak bisa bertahan lagi. Rasanya seperti tubuh naga emasnya akan hancur kapan saja. Kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunan di tubuhnya bergejolak menjadi pecahan-pecahan karena energi kehancuran yang membuatnya mustahil bagi mereka untuk mengembun. Namun, energi penghancuran hanya berhasil mengembun di punggung Tang Wulin. Meskipun itu sangat mempengaruhinya, itu tidak memicu kekuatan ledakan apapun. Tidak ada keraguan bahwa lawan menunjukkan belas kasihan kepada Tang Wulin. Yue Zhengyu, Xie Xie, Yuanen Yehui, Ye Xinglan dan bahkan Su Xiaoyan yang duduk di tanah tersenyum dengan sadar. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Mereka tahu Tang Wulin juga. Dia bukan hanya seorang pejuang yang kuat, tetapi keinginannya untuk bertarung adalah manusia super. Mungkin saja keenam monster untuk mengalahkan kehendaknya yang keras akan memberikan kemampuan mereka saat ini, tetapi itu tidak mungkin untuk dilakukan dalam waktu singkat. Sejak awal, mereka telah menyusun strategi khusus untuk Tang Wulin. Mereka bertekad untuk mengalahkannya benar-benar sebelum hal lain, tetapi mereka tidak yakin tentang sejauh mana pertumbuhan Tang Wulin saat ini setelah lama saling menjauh. Sebelumnya, Yue Zhengyu telah berbagi rincian tabrakan antara Tang Wulin dan Penatua Long dari hari yang lalu dengan semua orang. Sejak saat itu dan seterusnya, mereka telah menyusun serangkaian taktik pertempuran yang sangat rumit. Bukan hanya Tang Wulin yang telah belajar dari pengalaman di Pulau Iblis, karena mereka semua telah tersiksa di sana. Bab 1214-1214. Dalam keadaan seperti itu, mereka semua sadar bahwa untuk mengalahkan Tang Wulin pertama-tama mereka harus merancang jebakan untuknya yang tidak akan pernah dilihatnya. Sebagai hasilnya, jebakan sudah diberlakukan sejak tabrakan pertama ketika 6 monster kalah. Selain menargetkan dia dengan serangan mereka, semua yang mereka lakukan dimaksudkan untuk membingungkan Tang Wulin. Bagian terpenting dari jebakan ini adalah bahwa setiap tindakan yang telah mereka lakukan sebelumnya adalah asli. Jika mereka mampu mengalahkan Tang Wulin selama konfrontasi awal, jelas itu akan menjadi hasil terbaik, menyelamatkan mereka dari masalah di kemudian hari. Pada kenyataannya, taktik mereka juga dimaksudkan untuk meminimalkan salah satunya, orang yang paling tidak terlihat di antara Shrek Seven Monsters. Selain dari penyediaan Blood Tusk Bean Buns untuk semua orang pada awalnya, dia menjaga kehadirannya tidak mencolok. Dia diam-diam menunggu kesempatan selama ini. Dengan demikian, kartu truf 6 monster dalam mengepung Tang Wulin bukanlah sia-sia yang bisa menyembunyikan dirinya dalam kekosongan, tetapi Su Lizhi yang telah menyembunyikan dirinya di sisi mereka dengan ekspresi polos di wajahnya. Itu adalah bintang wali Su Lizhi. Sama seperti Tang Wulin berpikir dia sudah selesai memblokir serangan semua orang, Su Lizhi akhirnya membuat langkah pembuka. Itu adalah saat yang paling tepat baginya untuk mencapai target dengan satu tamparan. Selain itu, kekuatan ledakan kemampuan serangannya berada di luar imajinasi Tang Wulin. Perangkap itu tidak hanya diatur dengan cerdik, tetapi setiap bagian juga terkait satu sama lain. Ye Xinglan memancarkan cahaya paling kuat untuk menarik perhatian kelompok 3 orang Tang Wulin. Selain itu, anggota tim lainnya telah melakukan segala upaya untuk terlibat dalam pertempuran. Pada akhirnya, mereka menggunakan jebakan ini untuk menyembunyikan serangan terakhir Su Lizhi dan berhasil dengan pukulan terakhir seperti yang diharapkan. Namun, pertempuran belum berakhir. Mereka tidak berurusan dengan kekuatan Dewa Aruheng dan Gale Saber Setan Sima Jinchi. Meski begitu, mereka sudah sangat lega setelah menghabisi Tang Wulin. Aruheng dan Sima Jinchi muncul seolah-olah mereka telah kehilangan kapten mereka. Selama ini, Penatua Long telah menyaksikan pertempuran dari sela-sela. Bahkan Domain Su Xiaoyan tidak mampu menghalangi garis pandangnya. Ketika dia menyaksikan Su Lizhi akhirnya bergerak dengan meledakkan Tang Wulin dan menanamkan kekuatan penghancurnya, bibirnya tidak bisa menahan senyum tipis. Anak-anak kecil ini benar-benar mengesankan. Kemampuan dan rencana mereka. Mereka benar-benar pantas mendapatkan reputasi Shrek Seven Monsters. Petik 1. Dibandingkan dengan babak pertama,
dia jauh lebih puas dengan penampilan mereka di babak kedua. Di sisi lain, Tang Wulin merasa kegagalannya kali ini bukan hal yang buruk baginya, karena ia telah tumbuh terlalu cepat. Selain itu, tidak masalah bahwa ia kalah di tangan teman-temannya. Meskipun menggambarkan peristiwa yang terjadi membutuhkan waktu, itu semua terjadi dalam momen belaka. Shrek Six Monsters menggunakan tindakan mereka untuk membuktikan betapa mereka menghargai kehadiran Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin dihancurkan oleh kekuatan destruktif Su Lizi, Xie Xie, Yue Zhengyu, Yuanen Yehui, dan Ye Xinglan melompat ke udara secara bersamaan untuk mengejarnya. Mereka berniat untuk benar-benar dan sepenuhnya menghabisi Tang Wulin sebelum mereka selesai. Namun dalam situasi ini, satu-satunya orang yang tersisa untuk menangani Sima Jinci dan Aruheng sekarang adalah Su Lizi dan Su Xiaoyan, yang merosot ke tanah dan sudah kehilangan kemampuan bertarungnya. Apakah mereka berencana untuk mengorbankan dua sebagai ganti satu? Apakah mereka yakin bahwa mereka dapat mencapai kemenangan dengan mengirim empat yang tersisa untuk bertarung melawan dua gelar Douluos yang hebat? Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Long Yaiwei punya ide yang memungkinkannya untuk mengetahui bahwa itu tidak akan sesederhana itu, tetapi dia ingin mengetahui apa yang sebenarnya direncanakan oleh orang-orang muda ini. Kemudian, pertanyaannya dijawab oleh Su Lizi. Daging gemuk di seluruh tubuhnya bergetar ketika cincin jiwa ketujuh hitam pekatnya membesar dengan tiba-tiba. Pada saat yang sama cincin jiwa melingkar itu menyebar, tubuhnya yang montok yang tak tertandingi tenggelam seperti mengalah. Dia berubah menjadi kapal bambu. Ya, itu adalah pengukus bambu. Itu sangat besar dan bahkan tampak adil dan gemuk di mata seseorang. Penutup pada kapal bambu menggelegak seolah uap mendidih di dalamnya. Penutup bergetar sampai roti bundar besar terbang keluar dari kapal dan mendarat tepat di tangan Su Xiaoyan. Su Xiaoyan menggigit tanpa ragu sedikit pun. Minyak mengalir di bibirnya saat kehangatan cepat meresap ke seluruh tubuhnya. Kelelahannya dari sebelumnya segera berkurang sedikit. Aruheng dan Sima Jinci masih datang dengan cara yang mengancam, tetapi mereka tertegun sejenak saat melihat avatar jiwa bela diri Su Lizi. Apa-apaan itu? Kapal bambu. Avatar bambu pengukus. Kesan pertama Aruheng adalah salah satu kelaparan. Bibir Sima Jinci di sisi lain. Siapa yang mengira bahwa avatar jiwa bela diri Master Jiwa adalah keranjang pengukus? Namun, setelah dipertimbangkan, jiwa bela diri Su Lizi memang sebuah roti, jadi apakah tidak masuk akal bahwa avatar jiwa bela dirinya adalah pengukus bambu yang menghasilkan roti? Mungkinkah bocah gendut itu masih ingin memperkuat teman-temannya? Seorang Ruheng memimpin ketika dia memberikan tamparan keras ke kapal bambu Su Lizi telah berubah menjadi. Namun, cincin jiwa keenam yang mengelilingi kapal bambu itu bersinar dan roti yang lain keluar dari sana. Kali ini, itu bertujuan tepat untuk Aruheng. Aruheng tertawa sekaligus. Bocah itu pasti tahu kalau aku lapar, kan? Apakah dia memberiku roti untuk membeli waktu? Petik 1. Kau pasti terlalu banyak berpikir. Apakah Anda berpikir bahwa saya rakus seperti itu? Aku memang. Makan roti juga tidak akan memengaruhi pertempuran. Bagaimanapun, sisi Tang Wulin tampaknya berusaha keras. Petik 1. Dia menamparkan kapal bambu sementara tangannya yang lain meraih roti itu. Kemudian, Aruheng memperhatikan roti itu dan terkejut. Sanggul itu memiliki penampilan yang agak aneh. Meskipun terlihat seperti roti biasa, warnanya ungu hitam. Sanggul macam apa itu? Mungkinkah itu dibuat dengan jus buah? Aruheng masih bingung ketika fluktuasi energi yang hebat tiba-tiba memancar dari sanggul itu. Oh tidak, saat dia berdiri di sana dengan heran, roti ungu hitam meledak. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema dan mengejutkan seluruh adegan. Sanggul yang meledak itu langsung berubah menjadi bola cahaya ungu hitam di depan wajah Aruheng. Itu tidak hanya meledak di langit, tetapi juga tetap di sana untuk beberapa waktu. Aura destruktif yang mengerikan datang begitu tiba-tiba, itu menghancurkan Aruheng sekaligus. Meskipun dia tidak akan terluka parah karena daya tahan yang diberikan oleh teknik rahasia bawaan sekte tubuhnya, kekuatan peledak berhasil mengejutkannya. Kekuatan destruktif yang terkandung dalam ledakan itu meresap ke dalam tubuhnya dan merusak bagian dalam tubuhnya secara liar seperti belatung yang menggerogoti tulangnya, melukainya dan merusak kekuatan jiwanya. Apa-apaan ini? Apakah ada roti seperti itu? Petik 1.
Keterampilan jiwa ketujuh Guardian Star Su Lizzie dan avatar jiwa bela dirinya adalah pengukus bambu. Dia meluncurkan skill jiwa keenamnya, Destruction Explosive Bone. Itu adalah pertama kalinya dua keterampilan jiwa hebat Su Lizzie membuat debut dan membuat mereka semua kagum. Ada pepatah lama di antara para guru jiwa bahwa guru jiwa yang paling menakutkan adalah guru jiwa yang tidak dikenal. Su Lizzie telah menunjukkan ini dengan sempurna dalam pertempuran hari ini. Penampilannya belum berakhir. Segera setelah menembakkan Destruction Explosive Bone pertama, satu demi satu, roti ungu hitam terbang keluar dari bawah kapal bambu terus-menerus dan langsung menuju Aruheng dan Sima Jinchi. The Explosive Bones yang diisi dengan kekuatan penghancur benar-benar mengerikan karena penguatan avatar jiwa bela dirinya. Sisa dari 4 monster tidak menyerah padanya karena mereka yakin bahwa dia dapat sementara menahan Aruheng dan Sima Jinchi sendirian. Perencanaan dan pelengkap yang mengesankan. Terlepas dari kesombongan Aruheng dan Sima Jinchi, mereka tidak bisa tidak lagi menghormati Shrek Six Monsters. Sementara itu, 4 monster lainnya sudah tiba di sisi Tang Wulin ketika mereka ditahan. Hahaha, kakak, ini juga bisa terjadi padamu. Xie tertawa keras dan mengulurkan tangannya untuk meraih Tang Wulin. Selama dia bisa mengendalikannya, maka itu sama dengan menghilangkan Tang Wulin dari kompetisi. Masih ada beberapa kekuatan destruktif yang telah diledakkan Su Lizzie ke Tang Wulin. Meskipun Dragon Air dan tubuh naga emas menetralkan sebagian darinya, bagian yang tersisa masih berakar di dalam tubuhnya. Su Lizzie secara mental bisa memicu itu meledak kapan saja. Sepertinya kompetisi sudah berakhir bagaimanapun juga.